per hari ini itu sudah ada kebijakan baru ya. Kalau untuk toko yang nggak ada komisi ekstranya itu nggak dapat komisi. Jadi beberapa hari ini sudah mulai jalan. Tanggal 8 ya berarti ya? Tanggal 8 kemarin. Kalau yang sekarang tuh modelnya progresif. Misal komisi kalian 6%, itu nanti dari komisi Shopee-nya 1%. Terus kalau seller yang ngasih komisi 10%, komisi dari Shopee-nya 15%. Kayak gitu. Nah, makanya teman-teman harus dicek ya. Ini saya tadi ada beberapa produk yang sudah nggak ada komisinya. Contoh ini untuk kebijakan yang tanggal 8 ya, itu sudah mulai kalau toko yang nggak ngasih komisi ekstra itu komisinya 0. Nih tak tunjukin ya. Jadi kalau yang non ini misal ya transaksi tanggal 8 ini komisinya 0 nih dengan produk yang sama ya. Terus untuk yang baru yang ini yang baru nih. Kalau yang lama itu masih ada komisinya walaupun cuma 1% ya. Jadi kalau yang dulu nggak ngasih komisi ekstra pun dapat dapat 1%. Kalau sekarang sudah nggak dapat nih 0, 0 semua. Terus kalau misal ada yang ngasih komisi ekstra itu double kita jadinya. Jadi dapat 2 ya. Tapi ini ada toko yang star sellernya nggak ada juga sih. Nah, kalau kalau komisinya dapat komisi ekstra itu double kayak gini. Dapat 5% sama 6%. Jatuhnya gede loh, 11% loh. Misal ini harga barang 88.000. Ini dapat komisinya 9.000 tadinya. Jadi tetap ngaruh banget nih hasilnya. Penting. Jadi kalau untuk yang left dicek-cek nih, kalau yang sudah ada nggak ada komisi ekstranya mending keluarin aja. Live orang di TikTok pakai ada apa? Aku mau coba produk, udah coba video live tapi tidak dodoran. Lanjut aja. Aku mau orang bang dari video TikTok langsung. Bang, bagaimana memiliki sound yang aman untuk VT speaker bang? Cari yang no copyright song, NCS. Tapi cuma 3 detik aja ya. Meskipun no copyright, tapi kalau misal kalian lebih dari 3 detik itu kena. Jadi kayak previewnya doang. Misal bass gitu ya, bass test gitu ya, no copyright. Pelanggarannya katanya konten re-upload bang pada video buatan sendiri. Jangan-jangan punya lebih dari satu akun nih. Jangan-jangan pernah video di handphone ya, misalkan rekamnya pakai handphone A, diupload ke akun A dan B gitu. Nah itu bisa kena pelanggaran upload. Mas ada jual akun TikTok polosan bisa live game nggak? Waduh nggak ada ya. Bang top creator di SV itu yang syarat 100 V itu nggaknya rata-ratanya? Nggak. Itu dari akumulasi total. Pas cara bikin channel buat pemula. Channel buat pemula itu kalian mending main hobi. Kalian hobi apa itu dibikinin channel. Yang penting kan menulis syarat dulu. Hobi misal akuarium ya udah konten seputar akuarium, cepet itu. Daripada kalian bikin-bikin konten-konten kayak drama itu kan ribet. Mas Saptik rekomen Saptik oh belum nyoba saya. Itu yang buat riset ya. Untuk saat ini masih manual saya ngeceknya tuh. Jadi kalau saya biasanya kalau dari live itu cuman ini masuk ke sini penawaran Shopee. Dan sekarang tak filter yang komisi ekstra kayak gini. Yang ini ya, penawaran produk ya. Saya biasanya tak cari dari sini saya andalinya. Misal headphone, tak pilih headphone. Terus pilih yang komisinya ekstra. Cari yang labelnya komisi ekstra. Udah gitu aja. Soalnya sekarang kalau nyari produk terlaris doang, itu kadang banyak yang nggak ada komisinya. Saya selalu biasa bikin video produk sendiri, mau campur produk kafe boleh nggak mas? Saya selalu biasa. Bisa sih, boleh nggak masalah bisa. Kan satu akun bisa. Sekilas mirip tamu yang dikasih solusi. Ya, saya ikut kemarin soalnya. Tapi saya yang belakang-belakang ya. NPWP TikTok 3 akun bisa nggak bang? NPWP TikTok 3 akun. Kalau sekarang yang TikTok tuh masih belum pakai NPWP ya. Besok nggak tahu nih kebijakannya gimana nih. Bang kalau video vlog gitu terus bikin cerita motivasi suaranya pakai text to speed bisa melihat nggak? Bisa sih, bisa. Yang penting kontennya original. Pak YouTube Shop-nya udah menghasilkan belum? Sudah dong. Untuk yang sudah menghasilkan yang ini nih. Udah lumayan sih. Ini untuk YouTube Shopping-nya. Jadi nanti masuk ke analitik. Meskipun yang laku itu bukan barang yang saya promosiin, tapi nggak masalah ya, program afiliasi. Tapi nggak masalah kan, yang penting ada yang CO kan. Udah itu aja. Nih ya, udah dapat omset 3 juta. Wah, lumayan kan? 3 juta, komisinya 163.000. Ini cairnya besok Desember. September. Iya, 2 bulan soalnya.
Lumayan sih sudah ngasilin ya. Lanjut. Mas kalau nggak nge-live sama sekali tapi brutal VT 11 per hari itu masih bisa dapat penghasilan? Masih. Nggak masalah, nggak harus live sih. Cara dapat komisi gimana bang? Join affiliate, terserah mau join kemana aja. Terus bikin konten, kalian sematkan produk. Bang kalau kita hapus semua pengikut, apakah untuk perbaiki traffic boleh? Nggak usah dihapus. Eh apa ya, follower tuh nggak ngaruh kok. Mending kalian fokus konten aja. Bang VT Kerajaan Kuning boleh ya share di WA? Boleh, nggak masalah. Ya itu malah bener. Kalian kalau di TikTok ya itu nge-share apa namanya videonya, bukan link produknya. Kalau link produknya nggak dapat. Tips starter keuangan affiliate gimana bang? Muternya ada dapat maksudnya tapi belum tertata muternya. Kalau saran saya 20% itu buat ngiklan, terus 30% buat sampel, sisanya kalian nikmati, disimpan di tabung. Kalian harus anggarkan dua minimal untuk iklan sama sampel. Biasanya yang agak gede itu malah iklannya. Bang biasanya bikin video langsung dan kalian gini ya, kalau affiliate-nya udah jalan, sering-sering minta sampel aja. Bang biasanya bikin video langsung di TikTok apa bikin mentan baru edit? Kalau saya kebanyakan sekarang pakai CapCut dulu, baru diupload. Biar gampang ya. Tapi ya kadang saya download dari TikTok gitu, tak terusin ke Oren, ke YouTube gitu. Tapi lebih enak kalau kalian pakai CapCut atau langsung dari kamera handphone lah, disimpan di handphone dulu, nanti baru diupload ke berbagai platform itu. Live harus 24 jam? Enggak, yang penting durasinya yang agak lama ya. Mas kan daftar Face buka toko baru KTP Face sama share sama bisa nggak? Buka toko baru? Nggak bisa. Satu KTP cuma satu akun toko ya. Seru ngadir mas, mending bikin channel YouTube baru atau channel lama dilanjut? Udah vakum, mending lanjut aja yang lama. Mas jelasin storybook. Storybook saya bahas tentang TikTok, Shopee, YouTube. Terus bahas iklan juga, lengkap sih. Produk terlaris, terus produk terlaris di saya di Shopee, di TikTok, itu tak share. Bang hapus pengikut sampai 0. Itu nggak perlu sih. Ngapain dihapus? Bang bagaimana memiliki sound yang aman? Cari yang no copyright song. Iya bang, benar satu HP buat rekam tapi up dua model VT pun beda cuma rekam pakai. Kalau saran saya ya setiap akun itu harus dibedain angle, dibedain kalau bisa produknya juga dibedain. Terus kalau misalnya nampilin orang tuh harus dipakai topi satunya, satunya enggak gitu. Di YT main short bang, saya campur ya. Ini ada short, ada live juga, sama ada video. Karena kan bisa semua. Ikut belajar. Ya di YT main short. Ikut belajar mas, sama mas belajar YouTube shopping di mana? Saya otodidak nggak belajar di mana-mana ya. Kalau nggak di storybook saya udah tak share tuh materinya. Untuk tentang TikTok ini ya. Tentang YouTube shopping ya. YouTube shopping. YouTube shoppingnya tak share di mana ya? Nah ini tentang YouTube shopping nih. Udah tak share ya, materinya tak share di sini. YouTube shoppingnya di bagian atas ya. Ini udah tak jalanin live-nya juga. Kayak gitu. Lumayan sih. Kalau dulu kan harus naruh di beranda di mana-mana tuh ya. Kalau sekarang tinggal disempatin aja udah bisa. Nah harus di deskripsi kok dulu. Lanjut. YouTube tuh yang penting kalau sekarang monetes sih harus sudah monetes ya. Kalau besok ke depan tuh kayaknya bisa lewat agensi. Oh, ditampung dulu ya Mas Kunci. Iya, ditampung dulu sama YouTube-nya. Affiliate YT harus 10.000 follower ya. Affiliate YT, iya bener. Seru nggak deh Mas, mending bikin channel. Udah ya. Di YouTube Shop nih ngaruh nggak? Kayaknya nggak ngaruh deh. Tapi akan lebih ngaruh kalau kalian emang reviewer ya. Di situ lebih oke. Mas Yati minta tolong jelasin storybooknya. Storybook saya bahas tentang affiliate TikTok, Shopee, terus YouTube. Ajarin YouTube bang. YouTube kalian harus ini kalau YouTube tuh kontennya harus yang bener ya. Ini ada malah yang kejual apa namanya? Kadang nggak nyambung ya. Kadang tuh yang kejual tuh malah barang-barang yang nggak saya promosiin tuh. Kursi kantor, sarung kayak gitu. Ini penjualannya dari video pendek.
Berapa lama affiliate dari nol bisa profit stabil 2 juta? Tergantung orangnya sih. Ya bisa kalau kalau kalian rajin ya itu di bulan kedua atau tiga udah bisa harusnya. Affiliate itu harus 100.000, iya benar harus monetis ya. Syaratnya kalau monetis YouTube tuh ini 10.000 follower, 4.000 jam tayang. Coba tunggu aja besok kalau ada yang program dari agensi. Tapi kalian omsetnya harus 60 juta selama 3 bulan ya di Shopee-nya. Harus sudah jalan. Hubungkan. Toko bisa ternyata ya. Toko bisa nih. Toko di Shopee ya. Atau Shopify itu bisa. Berapa lama Fednal bisa profit stabil? Untuk mengetahui jumlah VT yang kita buat gimana mas? Pakai ini aja TikTok kalkulator. Itu bisa. TikTok. Kalau enggak Social Blade itu bisa. Social Blade itu bisa. Nanti tinggal masukin link. Misal ya siapalah Yandri. Salah. TikTok ya. Dimasukin username-nya. Nanti ketahuan Bapak. Mas kalau download video orang lain diedit lalu dipost di TikTok kenapa kena? Itu namanya reproduce konten namanya. Saya sudah upload 3.129 tuh. Mas kalau download video orang lain tadi, Bang Ian katanya lebih gampang dapat cuan di YouTube Shop. Iya sih, soalnya karena orang klik dia beli produk lain tetap dapat komisi. Cara upload di Ian gimana? Cara upload tinggal masuk ke menu video, terus klik yang plus di pojok kanan atas. Nanti tinggal pilih mau nge-live apa video. Kalau video ya klik video. Mas aku coba live dan bikin video penjualan baru, padahal udah banyak yang lihat produk tapi ATC produk sendiri, apa harus affiliate? Coba live dan bikin video baru penjualan baru 2, padahal lebih banyak yang lihat produk. Maksudnya gimana ya? Harus affiliate. Ya kalau bisa, kalau misal seller ya, posisi sebagai seller, saran saya sekarang manfaatin affiliate sih. Mas cara hapus seller center udah 3 kali gimana? Aku tetap nggak bisa. Kalau udah 3 kali udah nggak bisa. Itu emang maksimalnya 3 kali. Apa harus affiliate aja ya? Ya difokusin aja sih. Kalau sekarang paling enak tuh affiliate emang. Affiliate itu harus 10.000 ya, harus 4.000 jam tayang kalau nggak. Affiliate itu pasti follower ya harus konten ya, konten kumpulin follower dulu. Storybook ada vouchernya diskon 50. Kalau YouTube nggak boleh campur-campur ya bang ya. Iya sih kalau YouTube emang dia agak ini ya. Kalau kontennya campur aduk itu nggak sip, nggak direkomendasikan. Saya juga pengennya tuh yang khusus, tapi belum mau netes kalau yang khusus review itu. Kalau saya kenapa ya 1 hari off poin 8, apakah video lama harus dihapus semua satu video saya? Kalau dihapus itu nggak ngubah apapun ya, jadi nggak ada efek tertentu. Saran satu produk dijadiin berapa video bang? Kalau bisa lebih dari 10, 30 lebih oke. Nggak masalah kalau video produknya sama dikontenin terus itu nggak masalah. Follower. Jadi total 1.000, baru 3.000 ya saya uploadnya ya. Tapi ini kecampur ya, ada video edukasi bukan keranjang kuning semua. Apa ini bang, ini buat ngitung berapa video yang sudah kalian upload di TikTok. Masuk ke social blade itu. Nanti tinggal masukin username-nya. Di TikTok video lama yang belum ada keranjangnya bisa dikasih keranjang ya? Bisa. Nah makanya enaknya di YouTube tuh video-video lama tuh bisa ditambahin. Jadi nanti tinggal diedit aja, terus nanti ditambahkan tag produk gitu. Nah, di sini ada namanya tag produk tuh di sini nih. Tinggal tambahin produk ya. Enaknya gitu. Oh iya ya, ini nanti tak share ya buat di storybook yang pengen Shopee affiliate dari basic, nanti tak share di storybook aja. Bang, berita video di bagusnya. Bang, berita video itu bagusnya satu produk banyak video atau video banyak produk? Mending banyak produk. Saran saya harus ini ya, kalau bisa itu
diperbanyak varian produknya. Jadi biar kalian nggak bergantung sama satu produk doang. Soalnya gini, nanti kalau misal, kalian udah punya satu produk winning tuh. Kalau produknya kosong ya udah, omset kalian drop ya. Bang, gimana orang penjualan udah naik lagi, naik tapi nggak banyak ya. Dan komisinya banyak yang nol ternyata kemarin. Nggak banyak sih, coba ya 1 bulan terakhir ya. Seminggu terakhir lah ya. Seminggu terakhir. Nih masih stagnan ya, masih naik turunnya segini doang. Untuk omset ya naik turun lah ya. Masih di 10-12 per hari. Tapi rata-rata masih di bawah 10 sekarang. Masih di bawah 10. Storybook ada di bio. Kalau nggak kunjungi website ini ya, lnyk_id_iantri ini. Itu nanti klik yang ini. Ini websitenya nih. Nanti tinggal klik ini. Terus klik yang support. Terus kalau mau beli ya, ini diedit dulu nih, jangan 2 ya, 1 aja. Update. Nah, 1 aja. Terus voucher diskonnya itu diskon 50 ya. Diskon 50. Bisa nggak ya? Oh, bisa tuh. Nah, tinggal beli. Nanti bayarnya pakai QRIS bisa, terus rekening bisa. Nah, kalau dulu kan ngasih link tuh harus di situ. Ya, untuk area ini masih stagnan sih, nggak begitu naik banget ya. Ya, ada aturan komisi baru. Jadi untuk yang nggak ada komisi ekstranya jadi turun nih perbandingannya ya. Ini untuk yang baru, kebijakan baru nih. Jadi kalau nggak ada komisi ekstranya, ini kan produknya sama tuh, yang atas sama bawah. Yang yang ini tanggal 8 itu udah nggak dapat komisi. Tapi untuk yang tanggal kemarin ya, tanggal 7 tuh masih dapat komisi walaupun cuma 1%. Nah, ini kebijakan komisi yang baru nih. Ya sebenarnya affiliate kena dampaknya juga, tapi lebih kasihan seller sih. Pada ditinggal. Lanjut. Masih tes sesi YouTube ya, warna hijau apa ya? Yang hijau itu saya pakai apa tadi ya? Ini tuh namanya TubeBuddy, TubeBuddy. Saya belajarnya di Dan Jesse kalau YouTube. Sebenarnya affiliate sambil nunjukin muka bisa buat branding, tapi belum pede bang, nggak masalah. Mending tuh kalian malu malu bentar lah, tapi dapat cuan ya daripada malu nggak punya duit. Bang, kenapa ya saya upload video tapi keranjang kuningnya nggak bisa muncul? Keranjang kuningnya nggak bisa muncul. Kemungkinan stoknya habis. Kalau nggak tokonya lagi kena pelanggaran atau tutup libur juga bisa. Katanya video itu sudah ada keranjangnya ya, bisa juga diganti ya bang ya, jaga-jaga kalau komisi turun. Betul, bisa diedit ya. Coba tak cek ya misalnya. Bisa diganti sih emang. Contoh nih. Oh, ada iklannya. Cantum kak, iya bisa diganti ya. Pakai webcam merek apa? Saya pakai Xiaomi VV. Nanti tak sematin di video ini. Di YouTube nanti. Xiaomi VV. Murah sih cuma 180 ribuan Pak ya. Nggak nyampe 200. Sorry book ya. Katanya video itu ya. Om jualin produk tas badminton. Waduh kalau olahraga saya nggak begitu ini. Sapiku banyak yang komisinya nol sekarang. Sama, tenang aja. Pokoknya yang nggak ada komisi ekstranya nol jadinya. Tanggalnya katanya ada aturan komisi. Iya penjualannya banyak. Ya lumayan sih bang, bantu cek kategori olahraga. Waduh lagi nggak buka kalau data ini. Mending hapus sekali ya videonya. Nggak usah dihapus sih, biarin aja ya. Pak, riset produk kok sering gagal padahal pakai kalau data. Saran bang, riset produk. Kalau saya jangan ngambil yang top-top nomor satunya. Kalau data ya. Dan bikinnya jangan cuma satu. Biasanya orang cuma nyobanya satu doang. Itu yang sering salah. Saya kadang video keempat, kelima itu baru berhasil ngasih penjualan. Oh, bantu cek kategori olahraga play. Cara melihat berapa jumlah video kita yang upload Oyan dan TikTok bang.
Kalau Oyen itu susah, dia harus seller yang bisa ngecek. Kalau TikTok itu lewat social blade tadi udah tak jelasin ya. Terima kasih Bang, berarti bagus brutal, banyak video, banyak produk. Iya betul, banyak video, banyak produk. Oh, kenapa video penjualan tapi keranjang kuringnya nggak muncul? Tadi, Bang, saya videonya di mana buat afiliasi si Orange? Saya di YouTube sama grup Telegram. Mas sampean Afif jualan apa aja? Kalau sekarang campur ya. Kalau sekarang campur. Olahraga. Ini enaknya kalau pakai kalau data gini ya, bisa ngepoin barang terlaris. Kalau olahraga itu hobi ya berarti. Masuknya ke olahraga nih. Umum ya, olahraga dan outdoor ya. Nih. Webcamnya merek Xiaomi. Xiaomi. TikTok nggak bisa diganti ya mas ya. TikTok nggak bisa. Mas sampai di Orange Afif jualan apa? Campur. Ini buat live yang enak apa bang? Saran saya ini. Ini harga 300.000 sekarang. Yang terakhir saya review tadi. Ini TNW A37. Receivernya ada dua. Misal kalian pakai iPhone bisa, Type-C bisa. Terus ini modelnya clip. Jadi gampang lah. Mas video itu harus sesuai dan bisa sambil ngecas. Nah, ini kelebihannya ya. Kalau nge-live itu harus cari receiver yang bisa sambil ngecas. Mas video itu harus sesuai produk yang disematkan. Kalau bisa harus sama. Kalau penjelasannya nggak harus. Misal saya lagi live nih, saya masukin mikrofon Holyland ini nggak apa-apa. Walaupun saya nggak jelasin. Yang penting barangnya itu ada, dipakai. Di display ada. Yang 1080 kan, iya 1080 bisa. Di Orange video nggak bisa diiklanin ya. Di Orange. Video belum. Ke depan bisa. Nih yang lagi rame celana gym nih. Celana gym sama, oh ini ternyata lagi viral nih. Aduh kemarin ditawari. Oh, kayak top ya. Tapi sellernya yang siapa ini? Ah, cewek-cewek ya ini. Ini baju cewek emang. Buat cowok nggak bisa, Bu. Masih seputar celana dan ini ya. Di treadmill ya lah. Oh, running pad bukan treadmill ya. Running pad. Skincare boleh. Cara masukin keranjang di YouTube, Bang. Yang penting udah dulu, monetize. Nanti tinggal diedit video. Terus di bagian bawah tuh ada namanya ini. Nih, di bawah ya. Ini namanya tag produk. Bisa tambahkan di sini. Kalau udah monetize tinggal ditambahkan di sini. Webcamnya bisa dipakai di handphone, belum bisa. Ini cuma buat komputer ya. Mau riset produk kayak lari di Orange buat fashion di mana bang? Kalau saya lewat ini, lewat Shopee affiliate, di menu Shopee affiliate kan ada produk trending. Udah di situ sih. Mas efek yang dipakai itu gimana pengaturannya? Nampilin kayak gitu. Oh, ini pakai TikTok Live Studio namanya. TikTok Live Studio ini. Buat HP Samsung bisa bang. Samsung itu bisa, cuman harus nyalakan OTG. Ribet ya pakai Samsung tuh ya. Mas diulang dong video YT apa harus sesuai produk? Bisa, harus sesuai. Yang penting bisa, yang penting ada di video itu ditampilkan. Meskipun nggak dijelasin nggak apa-apa. Mas solusi komisi turun tanggal 8 sampai 2%. Kalau sekarang saya tak buang. Nah ini produknya sama, padahal laris banget loh. Terpaksanya gimana ya? Daripada kerja bakti, ya laku banget tiap hari kejual, bahkan puluhan. Tapi karena nggak ada komisinya ya udah dibuang besok. Kalau data bisa buat Oyen nggak bisa, cuman di TikTok ya. Pak di Orange setiap live kok 0 penonton terus kenapa ya? Coba dikasih ini aja, coba dipakai koin, kalau nggak pakai iklan. Tapi ya kadang nggak nutup ya. Nanti paling kecil di sana itu 25.000 iklan. Mending gini, kalau misal nyangkut 0 terus, udah kalian rombak etalase diganti semua produknya atau diutak-atik lah. Terus coba ya kalau udah jalan live-nya itu mending di stop dulu, nanti di live-in lagi. Mas untuk affiliate itu berapa? Tergantung, ada yang 5%, ada yang 10%. Komisinya beda-beda ya nanti. Saya mau bikin konten ini dulu. Untuk apa webcam ya. Kan mau ada yang nanya kan tadi.
Oke, mau spill untuk webcam yang saya pakai saat ini ya buat nge-live ya. Yang penting kalau webcam kayak gini tuh pencahayaan. Ini harganya murah, nggak nyampe 200.000, nanti kalian bisa cek di logo keranjang. Nah, wujud webcamnya seperti ini. Ini bisa diatur angle-nya, terus bisa dijepitin di monitor. Nah, kayak gini nanti tinggal taruh di atas monitor bisa, terus bisa ditaruh di tripod. Sudah ada lubang mur ini ya, universal buat di tripod. Simple, nanti kalau mau ditaruh gini juga bisa. Dan sudah plug and play ya, nanti tinggal langsung colokin ke USB sudah bisa tanpa harus install software lagi. Ya mau beli langsung bisa cek di logo keranjang. Tips cari barang terlaris di Oren. Lewat ini, lewat aplikasi aja. Lewat Shopee Affiliate, nanti menu trending. Ini loh, wah nggak subscribe mesti. Di YouTube saya udah tak jelasin itu. Wah, kalau nggak subscribe parah sih emang. Yakin parah, padahal udah tak share loh. Ini loh penyakitnya teman-teman tuh loh. Kadang tuh dikasih materi gratisan tuh pada nggak dilihat. Jualan kelas dikira penjual udah. Oke, hari ini mau share. Dikasih materi gratis nggak dibaca, nggak dilihat gitu. Wih, ini kok muncul di sini ya? Cara riset tuh ada di sini. Nanti cek aja di channel saya. Terus cara riset produk nih, cara riset produk affiliate. Ini saya banyak dihujat loh. Kenapa? Ya karena riset terkonyol. Nggak mau aneh kan? Jadi lah itu kan pasti banyak yang nge-live-in produk yang sama. Kalau kita jualin produk yang nge-live-in banyak orang, itu nanti susah laku. Tapi nyatanya, saya masukin produk yang dari trending ini, misal dimasukin pagi ya, sore itu udah kejual, atau siang itu udah kejual. Kalau saya coba riset-riset sendiri, nyoba di search gitu, malah susah kejualnya. Emang konyol sih, konyol. Jadi, lah itu kan kalau yang terlaris, terus trending, pasti banyak yang jual. Iya, emang iya. Tapi kalau kalian jualin produk yang nggak ada yang nge-live-in, itu biasanya dua. Biasanya itu nggak ada komisinya, dan biasanya barangnya nggak laku. Nah itu. Tetap kita harus pilih produk itu. Dan memang nggak jamin berhasil semua, nggak semua ya. Ya ada yang berhasil, ada yang enggak. Tapi selama ini akurasinya 60% sih. Mas untuk affiliate. Mas aku akun baru, sebelum udah gabung agensi aman ke bank, aman, nggak masalah. Justru kalau ikut agensi itu lebih aman malah. Ini cara riset nih. Mas di TikTok aman nggak diupload di YT? Selama ini aman. Selama ini aman. Yang penting gini ya, kalau saya TikTok itu nggak tak kasih musik. Kalau dikasih musik kena copyright. Jadi sekarang saya jarang pakai backsound ya. Jadi musik videonya itu garing banget, nggak ada backsoundnya, nggak ada musiknya. Ya biar bisa diupload ke berbagai tempat. Kalau mending kalian bikin videonya tuh di handphone, terus nanti baru diupload ke YouTube, ke mana-mana gitu ya, ke TikTok, ke Shopee gitu. Jadi kalau mau tambahkan backsound juga nggak masalah. Cari barang terlaris. Mas, di TikTok kamu nggak diupload di YouTube? Cek akunku bang. Waduh, nggak bisa ngecek akun nih. Bang, saran affiliate terbaru. Affiliate terbaru itu kendalanya apa sih? Mereka tuh biasanya kendala di konten. Jadi belum bisa bikin konten. Sebenarnya bikin konten itu simple. Misal ya, kalau mau jualan tisu. Jadi cari barang yang murah dulu di bawah 50.000 dan yang kontennya simple. Terus format video itu yang penting ada hooknya di awal, ada penjelasan di tengah, ada call to action di akhir. Nah gitu aja. Misal nih, ini pun 30.000 udah dapat 6 tisu. Nah itu hooknya. Daripada kalian beli di warung kemahalan, mending tinggal beli online di TikTok, cek di keranjang kuning. Nah itu salah satunya call to actionnya ya. Nah itu ada penjelasannya, setelah itu ada alasan kenapa harus beli gitu ya. Terus dijelasin juga kalau misal ada fitur tertentu yang perlu kalian jelasin. Misal, oh ini bahannya dari air loh, water ya, jadi aman. Terus udah ada tutupnya juga. Kayak gitu ya, simpel-simpel aja. Udah itu udah jadi video. Nah, yang mau CO langsung cek di keranjang kiri bawah gitu aja udah. Udah jadi konten. Terus tinggal dibanyakin konsisten. Dah itu aja. HP apa itu Om? Ini Pova Techno. Pova Techno. Ini yang saya pakai buat nge-live juga.
Komisi negara belanja, komisi hari ini turun 50%, emang. Dicek aja banyak yang nggak ada komisinya nih. Tuh, yang kemarin ada 1% sekarang nggak ada. Apalagi yang sering jualin barang-barang dari toko atau barang-barang sampah lah istilahnya yang murah-murah. Waduh, soalnya gini yang toko yang jual barang-barang murah itu biasanya nggak ngasih komisi ekstra sama dia itu biasanya nggak jadi star seller. Tips cari barang terlaris Doren gimana? Ini udah tanya ke berapa kali? 4 atau 5 kali ini. Di YouTube saya dilihat tuh. Nih di YouTube saya yang cari cara riset produk affiliate Shopee. Nah itu aja ya. Kalau live nggak ada pop up biasa. Bang per 8 Oktober ini orang kenapa banyak turun komisinya nangis deh? Karena yang nggak ada komisi ekstranya 0. Yang nggak ada komisi ekstranya 0. Nah ini tuh kalian harus baca yang di bagian bawah nih. Produk tanpa tanda komisi ekstra tidak mendapatkan komisi Shopee. Nah, contohnya ini. Yang ini yang tanggal 8, yang ini sebelumnya. Masih lumayan dapat komisi, sekarang udah nggak dapat. Nah, ini kebijakan baru ini mengerikan sekali nih. Baik itu seller atau affiliate kena semua nih. Bang, kalau di IT affiliate materi berpromosi diaktifkan tidak ya? Nggak perlu sih. Aku di live kadang nggak pop up. Ya, sama lah. Emang nggak susah sekarang nyari pop up. Saya pernah jual produk yang ada yang nge-live ternyata kena pelanggaran karena produk salah kategori. Nggak ada yang nge-live ralat. Oh, itu hati-hati karena ada seller yang dia itu misalnya produk makanan itu dimasukin ke hobi itu juga ada. Hati-hati pokoknya. Kalau saya masukin produk itu pastikan tokonya udah star atau mall, itu wajib banget. Hadir Jatim, hadir. Bang, saran untuk affiliate pemula tidak ya? Ini mah video itu berapa detik mas? YouTube tuh terserah ya. Kalau saran saya kalau misal short itu di bawah 40 detikan lah. HP apa bang tuh yang dipakai? Saya pakai Pova Tecno. Sering saya spill tuh di video. Ini yang saya pakai buat live juga. Mas kalau Deoyan terasa beda kategori boleh tidak ya saat nge-live? Boleh nggak masalah. Wah betul bang, Deoyan turun komisinya. Ya dihapus etalase apa videonya om. Kalau nge-live langsung etalasenya aja. Kalau video udahlah biarin, pasrah aja. Sayang. Kadang datengin follower juga kan. Kak kalau live di Shopee organik bakal bagus nggak? Bagus sih saya selama ini organik. Untuk yang akun lain tuh organik tanpa iklan. Yang akun utama itu yang pakai iklan. Itu aja kalau ada yang subsidi dari agensi. Kalau nggak ada agensi saya kalau nggak dikasih subsidi agensi ya nggak tak iklanin. Video yang nggak ada komisinya boleh dihapus nggak ya? Boleh sih nggak masalah. Tapi sayang mending nggak usah lah. Saya kena pelanggaran penyalahgunaan voucher bang. Berarti itu pas nge-live atau gini ya, pas nge-live itu bilang, oh ya ini belum tak masukin ke keranjang, belum tak masukin ke etalase. Kalau enggak, biasanya ngasih request. Oh ya yang mau masukin produk bisa langsung request ya, tinggal komen. Nah itu kena. Bang kemarin Xiaomi Show 11 mikro biar tidak gemar gimana? Dipencet yang tombol menunya sekali coba. Ada buku petunjuknya, saran saya dibaca dulu. Pova Tecno. POVA nih. Pova 6. Udah ada tuh di TikTok saya udah tak review ya. Pova Tecno. Kamera live saya pakai webcam Xiaomi V namanya. Aku ngecek performa hari ini komisi banyak yang awal mulai 4.000 jadi 1.000, ada yang 0. Iya, bener. Jadi turun. Janganlah kalau video itu apalagi Mas Tri Brother kan kadang videonya temanya apa? Drama kan. Lucu-lucuan kan, komedi kan. Janganlah. Kadang tuh datangin traffic kan, datangin follower juga. Pak buka kelas nggak, please mau join. Saya adanya storybook tuh kalau mau bikin. Nah, alasan teman-teman ikut kelas tuh mau buat apa sih? Sebenarnya kalau basic-basic itu kan sudah ada di YouTube. Basic di YouTube ada. Kalau pengen upgrade langsung ke, misal ya kalau udah jalan di storybook atau kalian tuh belajar di YouTube banyak lah. Makanya saya nggak bikin kelas ya. Jualan apa bang? Kalau saya campur produknya. Mas maksimal upload di SV berapa dalam sehari? 10 kalau kata orang Shopee-nya ya. Minimal tuh di jeda ya, kalian jedanya 1 jam, per video itu 1 jam. Join agensi apa bang? Saya agensinya MEA dan FEB.
Pakai kamera apa bang? Saya pakai kamera Xiaomi Vivi ini. Webcam ya. Kenapa ya pas live 30 pesanan, pas paginya keluar cuma 15? Iya. Karena gini, kalau di dashboard live itu tuh belum tentu CO ya, belum tentu CO. Karena kalau orang yang sudah masukin ke keranjang itu dihitung. Jadi ini bener bukan omset real ya, bukan omset real. Misal di sini misal 4 juta itu belum tentu masuk 4 juta. Kadang cuman yang masuk itu cuman 2,5, kadang 3 juta gitu. Kalau punya akun TikTok affiliate lebih dari satu gimana bang? Ini aja, kalian kalau misal pengen punya banyak akun, itu tinggal ya bikin akun TikTok biasa, nanti kalian kejar 600 follower. Terus nanti tinggal didaftarin ke kalau pengen jadi affiliate ya, itu daftar lewat TikTok Shop for Creator, jadi lewat jalur kreator. Mau upload SP berapa tadi udah ya? 30%. Beda akunku bang, susah sekali mau gold tick. Wilman B. Golden tick itu memang susah, saya aja udah nggak bisa golden tick lagi ya. Webcamnya Xiao Vivi. Xiao Vivi, ntar tak bikinin konten. Kak ada kelas private nggak? Ada kelas private ya. Bang pernah diundang kasih solusi? Iya, pernah kemarin. Cuma jadi tamu doang. Tapi nggak ada keterangan dibatalkan walau tidak valid belum dibayar itu nggak ada sih. Reset poin pelanggaran kalau di Oyen per tanggal 1 setiap 3 bulan ya, Pak ya. Poin pelanggaran di Oyen. Wah, kurang tahu saya malah nih. Sekarang 1000 bang syaratnya. Mosok sih enggak lah. Terakhir tuh 600 kalau untuk di Shopee affiliate ya. TikTok affiliate ya. 600 kalau nggak salah. Apa dibatalkan pas masih live udah di CO udah masuk? Ya bisa, kadang belum dibayar nggak jadi CO terus apa batal otomatis tuh ya. Bukan kak, namaku Septi Ismail. Oh ya. Bang, beda akunku naikin traffic susah banget. Mas lepas aku gini ya, traffic itu nggak bisa dikontrol sih. Jadi teman-teman tuh ya udah belajar kalau traffic sepi ya udah kontennya diperbanyak kayak gitu. Nggak ada cara lain ya. Kalau misal kemarin kok ini view-nya jelek banget ya udah ganti konsep, ganti video gitu. Ganti apa namanya? Produknya. Mas lepas akun dari seller berapa follower? 600. Tapi jangan langsung ya. Misal kalian followernya baru 600 pas tuh. Jangan langsung dilepas. Nanti bisa resiko hilang. Jadi sisakan 610 atau 620 karena kan follower naik turun tuh. Kemarin tuh ada yang udah lepas tautan tapi keranjangnya mah hilang. Kalau live apa harus pakai iPhone agar trafficnya bagus? Enggak jamin. Pakai Android pun oke. Semua itu balik lagi produk sama hostnya kuncinya itu. Jadi kalau hostnya oke, menarik, penjelasannya detail, terus interaktif, setupnya bagus, nah itu biasanya peluang untuk traffic bagus, penjualan bagus tuh gede. Bang, kenapa ada notifikasi pas narik komisi itu tadi pembayaran tertunda tapi masih bisa ditarik? Ya kadang emang kayak gitu. Biasanya banknya error atau apa gitu. Baru etalase komisinya pada drop etalase lama, betul. Banyak yang komisinya nol. Tuh coba cek ya. Ini nggak ada komisinya nih sekarang. Tuh nol. Ini nggak ada juga nih. Ini jualan alas putar nih ya. 74.000 nggak ada komisinya tuh. Karena apa? Nih komisinya nol besar nih, nol besar. Tuh. Ini karena tidak valid ya. Banyak yang ini. Nah, ini juga nih, ini valid nih. Udah diproses transaksinya. Harga 129 nggak ada komisinya, nol, nol, nol besar. Karena nggak ada komisi ekstra. Banyak nih yang nggak ada komisi itu, banyak banget. Ngeri emang. Jadi harus dicekin ya. Kalau yang lain sih lumayan nih ada komisi ekstra, komisi Shopee jatuhnya gede 11%. Tapi kalau nggak ada komisi ekstra, wais, nangis ya. Pak iklan apakah hidup terus? Harusnya berapa nggak hidup terus nggak? Saya per hari sih iklannya ya. Wajibkah join agensi? Nggak wajib sih. Soalnya kalau kalian komisi masih kecil, terus biasanya nggak perform gitu ya, itu ya kalian cuman kepotong admin doang, kepotong komisi doang.
Soalnya kadang dicuekin ya kalau kita tuh masih kecil di situ tuh. Video Kak. Jadi video tuh iklan tuh nggak harus jalan terus ya. Kalau emang jelek konversinya ya nggak usah dijalan, di stop. Kalau TikTok jeda upload video berapa lama Mas ya? TikTok itu kalau saya udah ada view-nya gitu udah bisa langsung di-upload. Masa pengaruh traffic dengan tertaut seller atau yang murni affiliate ngaruh? Saya biasanya kalau yang tertaut seller itu pertama susah dapat sampel karena dia tuh nggak bisa masuk ke sini loh. Nggak bisa masuk ke pasar kreator biasanya. Jadi kan seller itu ada dashboard namanya dashboard promosi afiliasi ya. Untuk akun yang tertaut seller itu bukan kreator, dia nggak bisa muncul di sini. Kalau tertaut, kalau udah dilepas nanti baru bisa muncul. Nih, ditemukan kreator nih. Kalau akun pemasaran sih bisa ya, tapi kalau akun seller nggak bisa. Nah, ini karena kreator. Nanti nggak bisa muncul di sini. Wih, ada Mas Koharu nih. Koharu TV. Omsetnya berapa ini? Koharu TV Real. Oh, nggak pada dijelasin ya. Di sini omsetnya pada kelihatan kan. Tuh, Mas Rimbu. Jadi kalau kalian bukan akun affiliate tuh nggak muncul di sini. Makanya usahakan jadi yang kreator ya. Beda sih ngaruhnya. Kalau beli follower untuk meningkatkan penjualan apakah bagus nggak? Follower itu nggak ngaruh loh, serius. Buat apa? Follower itu justru nggak beli. Caranya data komisi via PC Sales Center gimana Bang? Ini. Jadi nanti buka aja websitenya creator.shopee.co.id. Mana ya? Ini. Bukanya di affiliate.shopee.co.id. Terus masuk ke menu laporan pesanan affiliate. Nih, laporan pesanan affiliate nih. Ada laporan klik, ada laporan pesanan affiliate. Kalau pengen detail itu yang pesanan affiliate. Kita bisa tahu tuh statusnya berhasil atau enggak. Misal kok ini kemarin ada yang CO kok nggak masuk, berarti tidak valid biasanya. Nah, kayak gini. Bisa cek detail. Kalau dulu tuh bisa tahu sumbernya. Oh, ini sumbernya dari Shopee Video. Ini dari Live. Kok sekarang nggak ada ya? Yang bisa dicek cuma kliknya. Kalau klik tuh bisa dicek. Oh, ini sumbernya dari Live, dari video tuh. Bisa dicek ya. PGP 2,8 bisa naik nggak Bang? Bisa. Itu mending kalau kalian jual produk dari seller yang skornya jelek, itu mending di skip sih. Mau dirombak besok tanggal kembar. Oh iya ya, agak galau juga ya. HSL official sepak udah golden tick sudah, cuma dicabut ya. Saya kena pelanggaran jasa titip dulu. Jadi kena pelanggaran jasa titip. Kena jasa titip sama penyalahgunaan voucher. PGP 28 bisa naik. Pakai akun seller tapi muncul di temu kereta gimana Mas? Itu bisa. Biasanya kalau udah ada konversi penjualan. Kalau enggak udah memenuhi syarat. Jadi misalkan udah di atas 600 biasanya udah dilepas sih kayak gitu. Mas yang project akun baru orang yang detail itu buat ngejar Rising Star apa ngejar stabil? Keduanya. Saya ngejar Rising Star dulu. Nanti kalau udah stabil baru dirombak ininya. Etalasenya baru dibenerin. Nanti kalau mau ngejar stabil, saya biasanya mulai kayak yang misal banyak minta spill produk tuh, ya udah mulai di stop terus yang ke perform dikeluarin. Mas jualan makanan di TikTok tanpa PRT gimana usaha baru rintis? Aduh agak susah ya. Gini PIRT itu justru lebih mudah ya dibanding yang BPOM itu. Gini aja ikut ikut apa ya paguyuban UMKM lokal itu biasanya ada program buat pendaftaran PIRT kayak gini. Kalau follower dapat dari iklan atau apakah itu termasuk organik? Follower dari iklan nggak masuk organik. Karena itu dicarikan istilahnya. Ya tapi masuknya jatuhnya organik ya, dicarikan ya sesuai niche, sesuai topik. Jadi follower itu cuma buat ngejar target aja ya, ngejar biar memenuhi syarat doang. Mas rekomendasi mic yang bisa buat dipakai sambil ngecas nih. Ini saya punya rekomendasi TNW. Berapa ya? A37. Nih, dia ada lubangnya nih. Kalau nggak punyanya Mixio yang Mixio S17 S16 Pro tuh bagus, S13 Pro juga bisa. Mas saya pernah dapat sampel gratis produknya kesehatan tapi ku malah kena pelanggaran emang. Pelanggaran produk kesehatan itu resikonya gede. Sering banget kena pelanggaran ya. Resikonya emang ngeri. Makanya hati-hati kalau produk kesehatan tuh hati-hati. Biasanya kena pelanggarannya overclaim atau nyebut penyakit ya spesifik gitu ya.
Misalnya bantu menyembuhkan diabetes gitu, wah kena. Kalian nyebut berat badan aja kena diet, itu aja kata-kata diet itu bahaya. Nah kalau akun baru orang mending palu gada apa satu nis, campur aja, ngapain satu nis? Sampai sampai gede pun usahakan jangan satu nis. Susah kalau kalian cuma fokus ke kayak saya ya, elektronik doang tuh susah banget naiknya. Kemarin fokus elektronik itu jarang banget kejual. Main tisu-tisu gini malah sering kejual. Mas kalau aku live tanpa muka di Shopee terus tiba-tiba ganti live tanpa muka aman nggak sih? Aman, nggak masalah. Sebenarnya kalau tanpa muka itu malah kena pelanggaran ya, tapi nggak kena poin. Makanya banyak yang tanpa muka ya. Xiaomi T11 bagus nggak mas? T11 bagus. T11. T11 saya ada yang saya pakai buat live itu. 24 jam juga aman sih. Aku hari ini rombak hampir 50%. Bayang nggak ya bang ya? Aman sih. Lah gimana kalau nggak ada komisinya ya ngapain gitu loh kita jualin produknya. Kita nge-live ya soalnya. Ini banyak nih yang nggak ngasih komisi ya. Produk-produk yang tanpa apa namanya itu? Tanpa komisi ekstra ya udah nasib nih. Ada yang dapat komisi ekstra doang nih contoh Jaspan nih ya. Karena sellernya itu bukan seller star seller. Nggak star, nggak mall. Makanya dia komisinya cuma satu, komisi ekstra doang. Tapi kalau star seller dia dapat komisi Shopee, dapat komisi ekstra. Komisi ekstra 1%, kan lumayan ini. Produknya apa sih? Basius ya. Terus aku syarat affiliate di YT gimana bang? Udah monetes ya? Sudah 10.000 subscriber atau 4.000 jam tayang. Kalau lewat agensi harus omset Shopee-nya itu 60 juta 3 bulan terakhir. Nah kalau di Oren itu aman nggak untuk produk kesehatan? Oren juga harus hati-hati. Tapi selama ini aman-aman aja sih. Tapi takutnya ada update aturan baru. Apakah aman bang kalau campur-campur udah bisa nggak berkembang? Alah, ini kok mikirin bakal berkembang ya. Susah kalau mau satu kategori itu susah sekarang. Rasain sendiri deh nanti. Kenapa kemarin saya omsetnya drop, bahkan sama kreator-kreator baru saya disalip banyak banget ya. Kreator baru bisa 10 kali lipat dari omset saya yang sudah ngonten lama. Ya karena mereka brutal banget dan apa ya, produknya itu campur, banyak banget produknya. Jadi sekarang tuh gini ya teman-teman. Kalian tuh jangan fokus ke niche, topik, follower jangan, tapi fokus ke pasarnya. Apa yang lagi dibutuhin orang sekarang? Misal, oh mau hujan nih, ya udah kalian jualin jas hujan kayak gitu. Bahkan ya saya tuh pernah nge-review saluran pembuangan air kamar mandi loh, dan kejual terus tiap hari kejual. Dari nge-review TWS mikrofon, nge-review pembuangan WC, tapi ya laku kejual karena yang lagi dicari. Oh ini solutif banget nih produknya, bikin baunya nggak keluar, kecoa jadi nggak masuk kayak gitu. Saya lihat teman-teman yang lain ngeri tuh, ada yang omsetnya sampai ratusan juta ya, jual keran, jual kayak gitu. Susah kalau nggak campur-campur, susah sekarang. Jadi bukan soal campurnya ya, tapi kalian tuh sesuaikan sama apa yang lagi tren, apa yang lagi banyak dibutuhin sekarang. Saya banyak kreator parenting, kan itu tentang kesehatan anak. Oh ya itu. Wah ini repot ya kalau untuk yang sudah topik gini. Makanya sekarang nggak bisa model kayak personal branding, terus kalian jadi affiliate gitu ya. Itu biasanya kejebak, kejebak. Kalau saya emang wes udah langsung random aja kalau sekarang. Karena apa? Dulu kan saya konten kreator edukasi tuh. Harusnya reviewnya TWS, lampu softbox, lampu studio, tapi nggak laku barang-barang kayak gitu tuh susah kejual. Kamu jual produk digital di orang caranya gimana sih? Wah, saya kurang tahu kalau di sana. Kak, kalau cara ngajak kolaborasi affiliate nggak gimana ya? Ini masuk ke menu seller center ya. Nih, masuk ke seller center, nanti masuk ke menu promosi afiliasi, nanti masuk ke kolaborasi bertarget. Udah nanti tinggal bikin undangan nih, undangan untuk berkolaborasi. Dan nanti tinggal masukin aja kontak-kontaknya itu. Ini ada kontaknya Pak ya nih. Kalau di TikTok seller produknya campur-campur aman, aman sih ya. Di kolaborasi bertarget namanya. Kolaborasi di masuk promosi afiliasi nih. Bang live di TikTok awalnya produk A, terus mau ganti produk B gitu aman nggak ya? Aman. Sebenarnya kok kenapa teman-teman pada takut banget sih ya?
Cuman ganti produk kan nggak pelanggaran. Selama gantinya jangan pas live ya, sebelum live. Pas ada voucher live ekstra, rata-rata seller more office turun komisi 5% ya. Iya bener. Kebanyakan komisi gede sellernya online nge-live. Iya memang. Saingannya emang kayak gitu. Saingannya sama seller. Itu yang agak berat ya. Ini saya nge-live berapa jam nih? Ini udah 6 jam ya. 6 jam dapat omsetnya 500. Ini ngeri kan? Ini padahal buat bayar co-host nggak nutup tuh. Buat gaji co-host nggak cukup. Karena mendekati event ya. Tanggal 9 kan sekarang. Besok 10-10. Orang pada belanjanya tanggal 10. Kakak saya TikTok mau ajak kolaborasi deh. Wajib ikan nggak kak? Nggak wajib. Kalian mending bikin apa ya namanya ya? Belajar bikin konten yang bagus dulu, baru nanti kalau udah ngasilin baru ngiklan. Cara daftar MCN Shopee gimana ya? Langsung kontak aja ke MCN ya. Cari aja sosmednya, terus nanti di kontak by DM atau Japri itu. Aku baru mau gabung affiliate tapi follower baru 200. Oh, dikejar dulu aja. 600 ya. Berarti Bang sekarang untuk satu niche kurang efektif. Nggak efektif sih. Gini, kalau kalian maksain satu niche, kalian bikin banyak akun, ya biar bisa gonta-ganti ya. Misalnya yang satu lagi, kategori elektronik lagi turun nih. Nah, kategori home living naik, kayak gitu. Buat jaga stabil pemasukan. Kalau pengen maksain satu akun itu fokus satu niche ya. Kalau saya malah menyiksa sih kayak gitu tuh. Kadang nggak keurus malah. Aku ada penjualan terus di seller rate 3,5 sama 3,9 dan PGW dari turun itu lanjut jangan ya. Kalau udah di angka 3,5 mending jangan tuh. Bahaya. Soalnya ngaruh ke traffic nanti. Tips iklan di TikTok untuk seller. Kalau saya pakai GMV Max, belajar di GMV Max sekarang. Tapi kalau GMV Max itu harus sudah ada kontennya ya. Buset 6 jam 500k, saya nangis banget bang. Iya bener, serius. Banyak nih teman-teman yang sudah sampai ngejualin handphone nih. Yang pertamanya 4 studio berkurang jadi 3, jadi 2, sekarang cuma jadi 1 gitu. Iya 6 jam itu. 6 jam. Gaji kau saja 80.000. Ini komisi cuma 30.000. Boncos 50.000 ya. Itu untung nggak ngiklan. Kalau ngiklan tambah boncos lagi kayaknya. Kak, intro chat buat ngajuin kerjasama sama seller gimana ya? Gini ya, seller tuh sebenarnya nggak seneng. Kalau kalian mau ngajuin kerjasama, mending request sampel aja. Saya tuh paling sebel ya, ada affiliate yang ngechat toko, cuman minta sampel. Wah, itu ganggu banget asli. Karena kalau dia ngechat toko, cuman buat nanyain minta sampel, dan kebetulan nggak kerespon, reputasi tokonya jadi turun. Itu sangat mengganggu. Kalau minta sampel ya udah request sampel aja. Kayak gitu. Ya misal kalian bisa sih ngajuin, Kak saya afiliator ini, terus kemarin ngejualin produk ini, kategori ini, JV-nya segini, dijelasin semua gitu ya. Ya kayak bikin proposal lah ya. Nah kebetulan konten saya itu cocok dengan produk dari seller kakak nih. Kalau mau kerjasama nanti eh, apa bisa saya ngajuin sampel atau kerjasama lebih lanjut kayak gitu. Tapi kayak gitu biasanya jarang sih ya, jarang mau tuh. Kak kenapa tiba-tiba video FYP sama sekali? Wah, kalau cepet FYP ya cepet kaya dong. Pasti semua orang di TikTok bisa kaya tuh. Nggak mungkin mau video FYP terus. FYP itu nggak lama. Nggak mungkin. Namanya FYP, traffic itu nggak bisa dikontrol ya, kecuali iklan ya. Siapa mau kasih tahu caranya di Storybook? Oh, di TikTok sebenarnya udah ada. Kalau mau lihat ya. Cara daftar agensi. Di TikTok saya udah tak ini ya. Cara daftar agensi Shopee ya. Ini yang terbaru nih. Cara ikut agensi di Shopee Affiliate sekarang udah lebih gampang ya. Sekarang udah ngasih list untuk di biasa. Tak share di ini ya grup ya. Tuh di sini udah ada cara daftar agensi di Shopee Affiliate.
Video lama ya. Tips susun etalase di Oren. Wah, ada di ini ya. Ada di kalau gini, kalau saya itu ada 3 produk. Kalau di affiliate apa live ya. Yang pertama itu kalian sematin ya, misal dari 1 sampai 40 lah. Itu produk yang best seller. Yang penjualannya kenceng, meskipun untuk komisi gede atau kecil, taruh di situ. Terus yang kedua, itu produk yang mendatangkan traffic. Biasanya produk-produk yang murah, receh, lagi diskon, lagi flash sale, itu taruh di nomor misal ya dari 30 sampai 60 lah kayak itu. Terus yang terakhir itu untuk ya kalian produk riset istilahnya. Produk baru atau produk yang pengen produk yang sesuai dengan kategori kalian, produk yang lagi trending, produk yang lagi best seller itu taruh di bawah-bawah nggak masalah. Kayak gitu. Ya ada kalau pakai strategi lain juga bisa. Misal produk baru, produk yang winning itu produk yang baru, produk yang lagi trending itu taruh di atas. Terus yang bawah produk yang best seller. Terus yang terakhir tuh produk-produk yang datengin traffic kayak gitu, yang murah-murah. Itu tergantung strategi. Tapi kalau saya usahakan produk yang sering kejual tak taruh di atas biar orang pas masuk itu gampang nyarinya. Lanjut. Kak cek toko Alfa, waduh nggak bisa ngecek ya. Bang Komisi Live Orange yang ikut agensi sekarang berapa? Sama aja sekarang kayaknya. Sama aja ya. Jadi kayak agensi nggak begitu fungsi ya. Saya tadi ngecek kok nggak ada bedanya gitu loh. Top kreator, oh soalnya kalau di live itu sama ya. Yang bedain tuh kalau top kreator sama non top kreator, nah itu baru beda. Pak iklan Shopee host apa per hari berapa biaya iklannya mas biasanya? Iklan Shopee saya biasanya 25 sih ya, 25. Itu kalau lagi pas campaign doang. Besok kayaknya udah dianggarin. Kalau pas sepi gini diiklanin percuma ya. Pak Fiti dengan link produk 3,5 tiap hari adalah mending hapus saja. Pak dulu abang PB-nya edukasi affiliate di bidang elektro. Nah pas jadi random ada dampak traffic nggak? Traffic dampaknya ada. Jadi itu cuma 2 bulan pertama doang. Traffic turun, follower berkurang, penjualan drop. Tapi setelah itu, wah, bisa stabil di angka 20, kadang di atasnya gitu. 20 juta per hari untuk komisinya. Omsetnya. Dulu ya 5 juta per hari itu udah susah banget didapat. Tapi setelah random, ya minimal paling jelek-jeleknya 10-15 pasti dapat GMV-nya. Viewer kalau nggak pakai promo stay di 500-an, apa ngaruh di jumlah follower? Nggak ngaruh. Berarti emang kontennya kurang oke. Follower tuh jarang sih, jarang begitu ini. Jarang, ya percuma follower gede, view gede, tapi konversi penjualan dikit. Jadi baiknya gimana kak, kalau ngajuin sampel, langsung request sampel aja, udah. Itu paling simple. Dihabisin masanya. Nggak perlu kalian tuh ngechat, nge-DM tuh nggak perlu. Itu sangat mengganggu, serius. Terus milih agensi gimana mas? Kalau saya cari yang, apa ya, yang agensi yang nggak terlalu gede sih. Terus tanya komisinya berapa potongannya. Cari yang usahakan di bawah 5% lah. Cek 1, 2, 3. Nah, ganti mic. Tadi micnya habis ternyata. Harus dicas dulu. Lupa nggak dicas. Ternyata boros nih receivernya. Kalau mic bares tuh resikonya kayak gitu ya. Jadi harus sering-sering ngecek baterai. Kak, apakah semua agensi itu kak wajib iklan nggak? Lihat komisinya hariannya bang. Komisi harian. Kalau komisi di Shopee segini. Ya naik turun banget sih ya. Kadang cuma 300, kadang bisa 900 gitu. Kalau di TikTok kreator streamer ya. Ini sama kok. TikTok juga lagi turun ya emang ya. MCN sama agensi itu sama, cuman istilahnya doang. Agensi itu istilahnya MCN. Tuh produk saya tuh kalau pengen tahu ya, terpaling bestseller apa? Kipas angin sekarang. Kipas angin. Jok motor. Apa ini? Bangku sofa. Jadi udah random saya sekarang. Cover stair, otomotif ada. Ini yang webcam yang saya pakai nih, Xiaomi V. Terus kotak penyimpanan. Wis udah random banget. Wih, Pova laku ya.
Laku berapa ini tumben rame banget. Hari ini 10. Ini untuk 7 hari terakhir. Ya rata-rata di angka 10 lah ya, 10, 17, kadang bisa 20 gitu. Ini gara-gara random ini. Terus kalau produknya ini, produk terlaris masih dipegang kipas ya, kipas angin. Video terlaris apa, lampu emergensi belum kejual ya. Nggak tahu saya main lampu-lampu gini kok susah ya. Nah kipas angin ini masih tertinggi. Kipas angin, rak, nih rak apa nih, rak lemari, handphone. Handphone laku juga ya ternyata ya. Laku 2 hari ini. Terus holder handphone. Terus apa ini, sofa box kayak gitu. Wah, berapa hari view 0 tapi penjualan masih masuk 1-2, gimana cara ngembalin view? Ya, nggak apa-apa lah view 0. Di TikTok apa di Shopee nih? Kalau di Shopee ya udah biasa, wajar ya. Aku affiliate TikTok jalur shop seller sekarang follow udah 2.000, mau lepas daftar affiliate resmi. Apa ngaruh ke keranjang? Nggak ngaruh sih. Nggak ngaruh. Malah bagus, nanti etalasenya jadi muncul. Buat 1010 di oren, buat 1010 di oren pakai strategi yang mana mas? Yang mulainya enaknya jam berapa? Tetap sama sih, saya malah 24 jam. Kalau 10-10 saya mau nge-share strategi, tapi kalau teman-teman belum sanggup ya disesuaikan aja ya. Pokoknya jam voucher tuh harus live. Misal usahakan mulai dari pagi jam 6. Terus kalau jam 8, misal malam ya, itu habis sholat maghrib tuh harus sudah mulai. Mic-nya Noir Void ya, Noir Void ini. Pakai Noir Void. Iklan di Orange caranya gimana kak? Itu baru ada iklan live, kalau di video belum ada. MCN FVP sekarang potongan berapa? Wih, halo Mas Timon. Wah, ini suhunya apa namanya YouTube ya. Nggak nyangka dulu cuma bisa nonton YouTube-nya, sekarang bisa satu grup tuh. Wah, luar biasa, seneng banget. Halo, wah thank you udah mampir ya Mas Timon ya. MCN FVP kalau kalian nego ya nanti bisa di 2 atau 3%. Oh TikTok. Kalau TikTok view 0 diedit, hapus dan edit lagi itu loh. Jadi dihapus, edit. Jadi biar videonya itu nanti diupload ulang. Om saran nyari affiliator buat brand yang baru dong, enaknya brandnya dari segi apa ya? Dari segi kontennya. Kontennya relate nggak sama produk yang kita jual. Saya tuh kadang ada yang omsetnya itu udah ratusan juta ya. Tapi dia pas request sampel, saya nggak begitu serk sama kontennya. Kontennya nggak nyambung dengan misal ya, dia kontennya tentang drama. Kalau nggak gini, dia itu jualannya baju, tapi minta kayak alas putar gitu tuh nggak tak kasih. Jadi usahakan sesuai, relate. Terus kita harus bisa bayangin ini rata-rata yang nonton tuh orang seperti apa di kontennya dia tuh. Om buat affiliate pemula konsisten di bulan keberapa JMV mulai jos? Itu tergantung ya semua tuh ya. Tergantung. Kalau sekarang tuh cepet-cepet. Yang 3 bulan omset 1M tuh ada, banyak. 3 bulan omset 1M tuh banyak sekarang. Makanya sekarang affiliate pemula itu udah nggak jadi bisa kedok ya. TikTok itu semua kreator ya, lama baru, omset gede, omset kecil, itu punya peluang yang sama. Semua itu balik lagi ke pemilihan produk, terus kontennya seperti apa, mulai dari kualitas konten sama jumlah konten. Dan kuncinya ya tadi ya, produk sama konten itulah yang penting. Wah sebelah gimana nih, drop banget komisinya. Emang iya ya. Ya karena yang non apa ya, saya tuh banyak produk yang non komisi ekstra. Ya udah hilang komisinya. Mas penjualanku sudah stabil 1-3 pieces, apa bisa ada kenaikan jadi supaya banyak yang jauh? Bisa. Nggak ada yang nggak mungkin ya. Yang intinya tuh sabar, nikmati proses dan kembangkan terus. Jadi gini ya, kalian misal kontennya cuma sehari bisa 1 atau 2, usahakan bisa lah 5 tuh ya, di target. Terus mulai coba-coba konten dengan metode yang lain, ganti topik, ganti produk, ganti kategori produk apa lo.
Pak, di Oren view 0 lanjut apa upload atau gimana? Lanjut aja. 2 akun 1 wajah aman bang. Di mana ini? Kalau misal di TikTok nggak aman. Kalau misal pengen 2 akun itu harus dibedain. Misal yang satu pakai masker, yang satunya enggak. Yang satunya pakai topi, yang satunya enggak, kayak gitu. Mas Afid YT komisi masuk ke Shopee apa YT ke YouTube ya, masuk ke AdSense juga. Masuknya ke AdSense nanti. Tapi lama ya, nanti nunggu 2 bulan baru cair tuh. AdSense. Jadi masuknya ke sini ya. Analitik nanti ya. Jadi pembayarannya 2 bulan. Pendapatan, terus program afiliasi. Nah, masuknya dijadiin satu di sini. Ya, YouTube sudah bisa loh, sudah ada ngasilin nih. Wah, 11 drop komisi. Iya, parah nih. VT tanpa voice vokal hanya musik aman nggak? Aman sih, asal videonya original dan misal apa namanya, musiknya itu yang bebas copyright ya. Yang misal musiknya itu yang untuk komersial. Kalau itu jualan ya. Bang, keuntungan apa sih ikut agensi? Apa dua agensi yang mau ngajak kerjasama? Sebenarnya kalau teman-teman masih kecil tuh nggak begitu kepake ya, karena biasanya dicuekin kalau ikut agensi itu. Kalau kalian berprestasi, nah itu baru enak. Berprestasi itu maksudnya komisinya gede gitu ya. Ya, JV-nya gede. Pertama biasanya disupport iklan, dikasih sampel, kerjasama dengan brand. Kalau ada event atau informasi terbaru itu biasanya dapat info. Bang Aflit, saya kok tiba-tiba kena pelanggaran, titip link, dicek notifikasi nggak ada pelanggaran. Affiliate. SVku. Emang bisa ya titip link gitu ya? Jangan-jangan kalian promosikan produk yang nggak sesuai kategori. Maksudnya misal ada seller ya jualan makanan masuknya ke hobi. Kalau nggak kalian masukin produk yang biasanya dari chat atau dari itu biasanya dari live sih biasanya yang kena tuh. Apa restart dulu view 0 apa terus lanjut aja, nggak usah peduliin. Jumlah konten ngaruh ya mas, jelas pengaruh. Jelas pengaruh. Pengaruh banget. Makin banyak makin peluang untuk kejual, view gede itu makin gede ya. Mas kalau satu HP ada 3 akun, satu akun sakit, yang lain ikut sakit juga gak ya? Enggak sih biasanya. Sudah pada nangis belum sih Oren banyak yang iya dong. Nih, tak ada yang 0 nih. Tuh. Apalagi yang dulu nggak masukin yang komisi ekstra, wah nangis banget. Drop pokoknya. Ini yang kerasa Shopee video sih, drop banget. VT hanya musik aja aman sih. Yang penting yang bebas copyright ya. Bah di IT sekarang udah bisa, keranjang bisa. Mas aku diundang MCN Animain, tapi live tanpa muka diterima atau enggak ya di Shopee? Biasa kalau MCN tuh nggak begitu peduli ya soal kayak gitu. Biasanya tetap diterima sih. Kalau omsetnya bagus apalagi langsung terima. Pak di Oren pengaturan video yang diupload gimana biar gold tick? Nggak ada pengaturan khusus. Yang penting gini ya, teman-teman itu jelasin produknya detail, ada call to action, jelasin promo. Nah itu. Berarti produk bebas ya, nggak harus produk kita. Jadi harus ada produknya itu harus ditampilkan secara jelas gitu. Bebas ya, iya bebas sih kalau affiliate itu. Apalagi kok nge-live ya di Oren tuh nggak harus yang ada sampelnya juga. Bang, kalau tangan sih udah. Bang, upload video di Oren maksimal berapa video per hari? Kalau dari orang Shopee-nya sih 10 ya. Yang penting di jarak, kalau di Shopee video itu 10 ya. 10 video itu jarak 1 jam. Pas sekilas doang tentang YT Shopping. YT Shopping tuh jadi kalau yang dulu ya kalian jualan di YouTube itu harus nyematin produk, linknya itu di deskripsi, sekarang sudah bisa disematin. Tapi syaratnya sekarang untuk YouTube Shopping itu harus yang sudah monetis, harus yang sudah tergabung YouTube Partner. YouTube Partner itu kalau udah 10.000 subscriber sudah 4.000 jam tayang. Jadi sayangnya belum semua ya. Sayangnya belum semua. Terus sampai mana tadi? YT yang premium ya mas, apa namanya, monetis yang sudah 10.000 subs ya. TikTok berapa lama mas sampai jadi top kreator? Kalau dulu saya top kreator kapan ya? Udah lama saya nggak top kreator ya. Bang Vino di TikTok harus diistirahatkan dulu apa lanjut up? Dihapus saja videonya, di-upload ulang. Hapus edit lagi. Kalau nggak coba di private, di publik lagi. Kalau nggak ngangkat ya udah kalian lanjut konten aja. Mas kalau mau dapat quality apakah fokus salah satu aja, mau live atau SV? Enggak sih, keduanya jalan pun bisa. Tapi semuanya harus dijaga kualitasnya. Live-nya harus bagus, video juga harus bagus. Ya harus menetes ya sayang.
Tips biar golden tick. Golden tick itu kalian rutin konten, kalau bisa nampilin muka, konten original, terus di videonya itu harus jelasin kayak promo, terus ada call to action-nya, reviewnya jelas, detail kayak gitu. Mas, kalau potongan gede banget sih sekarang di TikTok. Iya, kalau potongannya emang lumayan sekarang. Adminnya gede banget ya. Karena ngikutin Shopee. Satu hari satu video apa kurang, Mas? Kurang, itu kurang banget. Kurang pakai banget. Minimal 5 lah. Pas sistem YT itu gimana? YouTube Shopping itu syaratnya harus udah monet ya, sayangnya ya. Coba ya, ini tak contohin kalau yang belum monet ya. Kalau belum monet itu belum memenuhi syarat. Oke, hari ini mau sharing ya sedikit setelah upload YouTube Shopping. Ganti akun. Jadi syaratnya itu harus monet sayangnya. Jadi nggak bisa langsung semua ya. Tapi kalau ikut agensi itu kalian bisa tautin gini ya, kalian bisa numpang di Shopee-nya. Jadi kalau Shopee kalian udah omsetnya bagus, sudah 60 juta itu nanti bisa lewat agensi itu. Tapi masih proses, belum jadi-jadi. YouTube itu lambat emang. Lambat banget. Coba untuk channel saya yang ini itu apakah ngangkat nggak ya? Udah 50 subscriber. Nah, ini sayangnya belum monet, jadi belum bisa ikut ini. Nah, jadi harus lolos ini dulu ya. Misal mana tadi ya? YouTube Shopping. Harus bisa. Nah, ini shopping nih. YouTube Shopping ya. Bukan online. Tapi harus ada syaratnya. Harus sudah monet 10.000 subscriber sama sudah 4.000 jam tayang ya. Kalau monetis itu yang mana ya? Kelayakan. Oh, sekarang 1.000 ya? Oh iya, 1.000 ya. Nih, syaratnya monetis itu 1.000 subscriber. Oh, dari kapan ini? Iya, dari kapan ya? 4.000 jam tayang. Tuh, sekarang 1.000 tuh. Nanti bisa langsung aktif yang ininya. Yang apa namanya? Terus kontennya nggak boleh konten anak-anak ya. Dan konten musik juga nggak boleh. Yang ada hak ciptanya nggak boleh. Pakai koneksi apa? Oh, saya itu top kreatornya udah lama ya. Saya tuh Shopee Affiliate itu udah lama. Udah 3 tahun. Kalau untuk top kreatornya itu baru berapa ya? 4 bulanan ini rata-rata. Top kreator tuh nanti kalau udah 10 video udah langsung bisa tuh. Ya potongannya gede ya. Satu hari satu video apa kurang banget. CSV sudah banyak yang komisi 0. Iya betul. Karena yang non apa namanya? Yang nggak ada komisi ekstranya 0. Mas Deoren buka toko satu, identitas diri bisa berapa akun? Cuman bisa satu. Kalau Deoren kenapa nggak ada yang nonton ya? Biasanya ya pemilihan produknya yang kurang oke ya. Cari produk yang trending. Pakai koneksi apakah? Saya pakai 2, My Republic sama satu lagi itu pakai Bisnet. Kemarin lihat live edukator TikTok buat video seminggu 4 kali aja, yang penting kualitas video. Ya silahkan diikuti ya. Silahkan diikuti. Mau kapan kayaknya? Sosokan ngomongin kualitas. Emang kalau video berkualitas itu ngasilin penjualan? Alah. Rasain sendiri. Saya pernah lihat ya, serius ya. Dia itu videonya pakai kamera mirrorless. Videonya estetik, pakai transisi, ngeditnya pun pakai software yang di komputer yang berbayar. Omsetnya nggak nyampe 100 juta itu. Padahal konten kreator ramah loh. Justru yang nge-live-nya kontennya pakai gini yang maunya, wah ini ada tisu murah banget nih, 30.000 dapat 6, cukup segera di CO mumpung masih ready stock. Omsetnya miliaran. Ada yang cuman tisu digoyang-goyang gini doang, wih, terus dikasih musik, 50.000 coret, 30.000 centang kayak gitu doang. Omsetnya miliaran kayak gitu. Kalian kalau udah buka kalau data itu baru tahu faktanya aslinya seperti apa. Bahkan video Cina pun masih jaya di sana tuh, di TikTok ini ya. Tapi mereka mainnya iklan kadang.
Kalau yang video-video yang melanggar kayak itu. Kurang banget. Kalau pakai produk narasumber pakai nama produk ya. Narasumber pakai nama produk. Apa ini masnya? Nama channelnya apa bang? Saya ada dua ya, Yandri Tuluwayana sama Yandri Channel. YT kontenku ternak mas, produk kafet soal hubungan kandang ternak atau gimana? Pupuk atau vitamin tuh cocok tuh, vitamin buat ternak. Bagus sebenarnya. Cara naikin komisi ekstra gimana mas? Komisiku kecil. Jadi sekarang dicari aja. Kalau kalian ke Shopee ya, itu difilter aja. Biasanya di rekomendasi produk kan ada itu. Rekomendasi produk ya, tampilan produk ya mana ya? Tampilan produk itu mana sih? Cari yang komisi ekstra, ini penawaran produk misal ya. Kalian cari yang komisi ekstra gini aja. Udah. Cari yang ada labelnya gini. Kalau nggak ada itu udah wassalam, nggak ada komisinya nanti. Top creator. Apa namanya? Cara naikin komisi ekstra gimana tadi udah ya? Oh ya, top creator tadi ya. Kalau sound di VT di bawah di orange video aman nggak mas? Jangan. Ada yang mending tuh kalau saran saya ya aman-aman aja sih. Tapi takutnya ke depan tuh kena ya. Makanya sekarang tuh saya lebih seneng nggak pakai musik. Spek PC buat konten standar gimana? Yang penting malah justru kameranya ya yang penting. Kalau komputer sih bebas ya. Yang penting RAM-nya 8 udah. Mas Deoret buka toko satu data sendiri satu buat akun cuman bisa satu. Bang punya channel YT yang sudah monet bisa gabung YT Shopping nggak ya? Tapi isi kontennya sudah bedakan bang. Bisa. Kalau kontennya terserah ya. Untuk live harus 2 HP bang biar bisa disematkan. Untuk live satu handphone bisa. Akang Falah suka aneh mas pengikut di bawah 100 SV dikit tapi udah gold tick bingung penilaian juga. Emang aneh di sana itu. Bahkan gini ya, ada yang foto profilnya aja belum diisi loh. Itu sudah golden ticket. Karena itu semua haknya Shopee. Saya aja yang mati-matian ya ngajuin sampai ke agensi 8 kali percobaan. Sering ditolak. Habis golden tick kena pelanggaran. Di banned, dicabut lagi. Waduh. Ya harus monet kalau untuk di YouTube ya. 1000 follow, 1000 subscriber, 4000 jam ya. Bang kalau dulu sering re-upload, tapi sekarang konten original bisa dapat golden tick. Nah, video yang re-upload dihapus semua. Kalau masih ada sisa, udah tak share di Telegram loh. Kalau misal kalian ikut ini udah ada nih. Nih. Video repost dihapus semua. Pastikan video produk keranjang relevan, wajib mereview detail. Apabila ada konten joget-joget, usahakan musiknya ya, outfitnya tidak boleh disertakan keranjang, jadi harus sesuai. Tidak boleh ada watermark aplikasi video lain, kayak TikTok. Tidak boleh record live posting. Jadi kalau misal kalian konten Shopee videonya itu hasil dari record live, itu jangan. Kalau itu harus bagus ya sana itu. Kalau top creator sih bisa ya, tapi kalau untuk jadi golden tick, nah itu harus kayak tadi ya, harus bersih. Dan mana ya, suka aneh mas. Mas aku keinget sampai pas live order dulu ada yang komen nyinyir sampai nggak niat itu di awal-awal dulu. Oh iya bener sih. Kalau mana ya, YT Shopping kayaknya harus sudah punya 60 juta ya. Iya, kalau mau lewat agensi. Semangat ya mas. Makanya saya sekarang nggak begitu mikirin kualitas ya. Dulu saya juga, wah kalau bikin video itu ya yang bagus. Kalau di TikTok sekarang nggak penting-penting amat ya. Yang penting pesannya nyampe. Dulu juga 1K bang. Oh iya. Kalau affiliate 10.000 waduh berat ya. Channel YT ku tentang tutorial. Rencana mau upload short di channel review produk. Itu bisa semakan produk aman nggak mas? Aman. Misal barangnya itu ada dan muncul di video itu boleh.
Video panjang itu buat konten short-nya, buat shop-nya ya Bang. Kira-kira aman nggak aman? Karena boleh namanya apa sih? Remix ya kalau di YouTube ya. Kamu tanya sekarang Shopee kalau affiliate harus punya NPWP? Iya. Kalau nggak punya NPWP nggak bisa cair. Soalnya kalau pas ngisi data pembayaran itu harus ngisi rekening, KTP, NPWP itu harus secara bersamaan. Di YT di mana aja ketemu Mas Yandri? Oh iya bener-bener. Thank you, thank you. Videonya mending pakai sound atau enggak Mas? Kalau saran saya nggak usah, biar aman lah. Takutnya itu kena copyright ya. Yang bisa kursus langsung nggak Bang? Aduh saya nggak bikin kursus ya. Kalau kena copyright itu bahaya banget itu. Pencapaian berikutnya. Kalau YouTube Shopping itu syaratnya apa sih sekarang? YouTube Shopping. Iklan feed, halaman tonton. Hubungkan toko online Anda. Ini nggak bisa diklik ya? Rekomendasi HP buat live, saya pakai iPhone 11. Kalau nggak pakai Pova 6 Tecno. Kalau sound yang ada di TikTok di mirror ke SV masalah nggak Mas? Aman sih, selama ini masih aman ya. Soalnya kan kita udah pakai yang bebas copyright tuh. Mas kalau Starlink gimana ya caranya? Starlink. Starlink apa ini? Koneksinya. Starlink kalau gua buat nge-live kurang bagus ya. Pak kalau pakai akun baru terus nyari follower pakai jasa luar aman. Tapi harus gini, kalau kalian pengen nyuntik follower, itu kontennya juga harus diimbangi. Dan nyuntiknya dikit-dikit. Harus cari produk murah berkualitas harga murah. Ya betul. Jadi cari produk yang benar-benar banyak dicari orang, murah. Terus orang beli nggak mikir kayak gitu, simpelnya. Cari yang barang-barang simpel sih sekarang tuh. Ini scrollnya kok otomatis gini ya. Kalau di YT Shopping boleh sih. Ada keranjang kuning itu boleh. Aturannya masih belum begitu ketat. Tapi saran saya mending kalau sekarang nyebutnya keranjang gitu aja. Kalau punya 2 AdSense, 2 KTP, 2 rekening ya Pak. Ya betul, harus dipisah ya. Kalau AdSense itu sama bisa kok. Bang di Shopee pakai satu PC untuk pantau banyak akun aman Bang? Aman. Berarti kamu bongkar etalase ya Mas ya? Iya. Kalau misal drop gitu tak bongkar semua. Oh video tanpa wajah atau tampil wajah? Keduanya oke sih. Kalau pengen bangun personal branding harus tampil wajah. Pak biasanya R50i nya settingnya apa? Kalau saya cuman bass boost itu. Karena suka ngebass ya. Kalau affiliate orang sebar linknya di mana? Di YouTube sama Telegram kalau saya. IG sebagian. Di YT baru subscribe 1,4K. Gimana biar jadi YT Shopping? Udah bisa belum ya? Coba ajuin dulu. Siapa tahu udah memenuhi syarat. Harusnya sih bisa ya. Tapi udah belum monet ya. Kejar jam tayang dulu kayaknya. Live hanya di Orange ya. Iya kalau saya live-nya cuma di Orange. Di TikTok ini kebetulan masih kurang berhasil lah. Ya intinya kalau live tuh rugi. Oke Pak, makasih rekomendasi HP buat live. Saya pakai iPhone 11 sama Pova Tecno ini 6. Kamu tanya sekarang Shopee kalau affiliate harus punya NPWP? Ya wajib. Di SV wajib tanpa muka nggak Mas? Nggak wajib. Ada kok jalur apa ya, top kreator itu tanpa SV juga banyak. Tanpa muka. Bahkan bisa golden tick juga. Akang Falah, Mas sama Kak kalau video ori kita upload di Ores selalu kita upload di TikTok aman. Kamu tanya sekarang Shopee udah ya. Kalau affiliate Ores sebar linknya di mana udah ya. Pak boleh nggak sih upload video TikTok di upload? Boleh. Di Ores sudah mulai saweran nih hari Rabu barusan masuk. Iya ya, kecil banget ya. Tanggal 8 kemarin kan mulai. Live dari daerah mana nih Mas? Saya Kebumen. Fashion celana apa rekomendasi biar suara kita nggak kayak orang habis bangun tidur pakai make up yang bagus? Ini Holyland Lark. Ini oke nih. Saya pakai ini suaranya renyah, jernih. Kalau nggak gini, peredaman noise-nya dimatiin aja. Peredaman noise-nya matiin. YouTube-ku tuh 2 ya, Yandri Channel sama Yandri Tulwahyono. Ini bahas TikTok. Kalau yang bahas YouTube, bahas Shopee itu yang Yandri Tulwahyono ya. Untung belum ada Yandri penipu itu ya. Ya saya kalau udah gede itu harus ada kata-kata itu, Yandri penipu. Harus ada embel-embelnya penipu itu. di Oren akun penjual bisa gak jadi affiliate? Bisa. Tapi saran saya
tokonya jangan aktif ya. Kalau aktif nggak bisa top kreator. Gimana cara algoritma YouTube kita terbaca biar rame view-nya? Kalau di YouTube tuh harus sesuai niche ya, sesuai topik. Terus SEO, caption, hashtag, subtitle, itu harus semua ada. Kata kunci. Ini udah diposting belum ya? Udah harusnya. YouTube Shopping. Oh, kalau ini tuh, ini channel yang kecil saya nih. Tapi ya lumayan ada view-nya ya. Ini belum monetize nih. Tanya Pak, kenapa jam tonton publik gak nambah padahal view sudah semakin banyak? Banyak yang gak valid jangan-jangan. Atau dulu ada pernah pakai bot. Dapat follow dari iklan apakah termasuk follower organik? Kalau followernya tertarget ya organik. Kalau misal gini ya pas ngeset iklannya ditentukan sendiri, nah itu tertarget organik tuh. Jadi orang yang minatnya sama dengan konten kita. Di webnya Starlink bisa harus punya CC, harus pakai kartu kredit ya. View-ku 0 sudah 2 minggu. Gimana ya Pak? Satu HP 2 akun itu ngaruh? Nggak ngaruh sih sebenarnya. Mending dihapus terus di ini aja. Dihapus di upload ulang aja. Emang sering error kayak gitu. Mic-nya pakai Noir Void. Nah, nanti ada di keranjang. Akan saya sematkan di YouTube nanti. Biar sekalian jualan lah ya. Hari aman apa sepi Mas Oren? Ya aman-aman sih, tapi omsetnya menangis ya. Komisinya menangis. Jadi drop banget. Soalnya saya tuh banyak di Shopee Video ya. Banyak yang nggak ada komisi ekstranya, jadi nggak dapat komisi, 0. Banyak banget tuh. Mana ya? Ini masih oke sih. Nah ini komisinya 00 nih gimana ini? Tuh, komisinya 0. Banyak yang kayak gitu. Tuh 00 nih. Ini penjual nih, barang-barang kayak gini tuh banyak yang nggak ada komisinya loh. Nggak ada komisi ekstranya. Jam tonton publik nggak nambah Bang, kenapa? Biasanya ada view nggak valid itu. Saya kebumen juga masih, kalau nggak delay biasanya. Oh kebumen juga saya panjer ya. Kak gimana cara untuk biar jadi affiliate TikTok? Affiliate TikTok itu kumpulin 600 follower dulu, nanti tinggal masuk ke menu profile, terus nanti di pojok kanan atas kan ada strip 3 tuh, pilih TikTok Shop for Creator dan daftarnya di situ. Masalah pakai bot view enggak. Pakai bot view tambah boncos kayaknya. Ini 6 jam, berarti per jamnya 100.000. Tuh view-nya cuma 2 tuh. Kayak nggak ngaruh sih sekarang pakai bot itu. View gede itu nggak ngaruh ya. Yang ngaruh itu kalau view-nya dikit tapi penjualannya kenceng, nah itu. Bang, kalau jam tayang 4K itu harus video biasa apa short juga dihitung? Jam tayang itu cuma video reguler ya. Tapi nggak tahu short itu dihitung nggak sih ya? Saya nggak begitu paham ya. Lebih dari satu akun nama sama juga harus berapa? Kalau short itu dihitung jumlah view ya. 4 juta view kalau nggak salah ya. Lebih dari satu akun nama sama juga harus email sama ya. Iya harus sama. Kebumennya saya panjer ya. Aku penjual aktif bisa affiliate top creator juga Kak. Wis mantap tuh bisa tuh. Tapi untuk golden tick yang agak susah biasanya. Kok bisa ya? Saya tuh ada kemarin tuh ngajuin ke RM katanya akun seller nggak bisa gitu ya. Tapi nyatanya ada yang bisa loh. Cara ngatasi gimana Bang? Emang Shopee ya kayak gitu, sering aneh ya. Cara ngatasinya mending tuh bikin konten video yang agak durasi lama sih. Mas ada beli viewer dan subscriber nggak ada sih. Saya organik semua. Biar bisa buat video banyak setiap hari, tipsnya apa Mas? Cari produk yang simple aja. Terus harus nabung konten. Jadi misal ya, hari ini kalian nganggur tuh. Minimal kalian harus nyetok 10 video untuk ke depan yang belum diposting. Terus pas kalian nge-review satu produk, itu kalian harus pikir angle lain. Misal, oh ini 30.000 dapat 6 kayak gitu. Terus selanjutnya, siapa yang belum punya stok tisu di rumah? Nah, itu untuk awal-awalannya doang sih. Belakangnya sama nggak apa-apa. Hooknya di awal ya. Terus ngapain beli di warung kalau di sini bisa lebih murah gitu ya. Nah, nanti kayak gitu. Itu bisa jadi 3 video kan tadi. Yang penting kalian pikirin konsepnya dulu sih. Terus tinggal direkam, simpen di draft.
Terus kalian bikin video produk lain, terus produk selanjutnya. Nah, nanti saran saya uploadnya selang-seling aja ya. Yang pertama video A, produk A, yang kedua video B gitu. Produk B. Jadi biar gampang. Lanjut. Komisi paling besar. Masih kategori ini. Kategori otomotif saya. Kalau yang paling gede ya. Katanya kalau YouTube udah lama nggak upload diaktif lagi, kira masih bisa. Yang penting itu treatment ke belakangnya. Kalian konsisten nggak? Komisi paling besar produk jenis apa? Coba ya. Komisi paling gede itu kategori produk dashboard. Produk teratas komisi kotor. Paling gede itu masih kayaknya di elektronik deh. Ih, komisinya receh banget sekarang. Oh, elektronik tetap ya. Mikrofon tuh. HP buatnya saya iPhone 11. Kalau yang untuk Shopee ya. Sama Teknopova. Bedanya komisi produk sama komisi khusus apa bang? Ini. Komisi namanya itu bukan komisi produk ya. Namanya itu komisi Shopee sama komisi ekstra. Nah, contoh ini ada yang cuma komisi ekstra, cuma 1%. Nah, kalau dari Shopee itu bisa dua. Komisi ekstra itu yang dari seller, komisi Shopee itu yang dari Shopee. Kadang ya dari ini bisa buat tambah-tambah ya, jadi total 11% kan jatuhnya itu. Jadi bisa lebih gede. Nih, ada yang tanpa komisi. Ini gara-gara nggak ada komisi ekstranya, nggak ada komisi. Ini perbedaannya di sini ya. Jadi nggak dapat. Aku follow lanjut ya. Omset apa ini? Cara naikin follower TikTok. Konten yang bermanfaat. Komisi produk, komisi khusus. Dapat 10 juta per bulan, di bulan ke berapa bang? Untuk komisi ya. Saya TikTok tuh udah terlalu lama ya, soalnya udah 4 tahun ini. Sekarang tuh banyak kok yang apa ya? 3 bulan omset 1M tuh juga udah banyak. Kreator baru loh. Bang mau tanya, kalau saya dulu pernah tembus 10 tuh ya setelah 6 bulan, 4 bulan sih konten. Cara naikin follower TikTok, affiliate. Bikin konten tentang hobi aja lah. Itu paling simpel ya. Pakai kamera apa? Sekarang pakai kamera Xiaomi V. Saya udah 600 follower tapi ada pelanggaran 4 poin. Apakah boleh bisa langsung? Jangan. Kalau dilepas nanti keranjang kuningnya malah hilang tuh. Biar penjualan kenceng gimana bang? Banyakin konten yang ada keranjangnya. Lihat dong omset live abang. Omset live hari ini. Ini tanggal berapa sekarang? Tuh. Ini udah 6 jam, 600.000. 6 jam ya? Ya 6 jam tuh. 6 jam 600.000. Ini akun utama, udah nggak golden tick. Ya Shopee karena nunggu 10-10 ya. Agak sepi emang. Handphone saya pakai iPhone 11 sama ini ya, Pova. Rekomendasi mic yang seperti ngajinya orang yang bagus. Pakai mic condenser saran saya itu bagus tuh. Yang ada echo-nya atau pakai sound card. Gak ada ilmu pasti di online itu biasanya hanya coba dan rezeki ya betul sih. Aku follow bang, sangat informatif, sering live ya. Weh, thank you, makasih. Sama-sama, thank you udah follow. Review lagi, bang aku akun seller tapi pas live bisa, tapi pas live muncul akun seller tapi komisi tetap masuk. Emang iya tetap bisa masuk. Aturan Shopee itu nggak jelas kok, nggak jelas serius. Sampai edit pakai CapCut atau langsung TikTok Studio? Langsung dari CapCut biasanya. Kadang ya dari TikTok juga sih. Campur lah. Host kita bikin VT dengan kerkun udah 1 bulan ternyata produknya habis. Apa VT harus dihapus? Nggak usah sih, biarin aja lah. Sepi om, berapa hari terakhir? Iya ya, drop banget ya. Wis sepi, komisinya turun, wah pusing. Banyak yang komisinya 0. Satu dibuat 2 live, worth it nggak mas? Nggak masalah sih, bisa-bisa aja ya. Bang, cara naikin follower tadi. Bang, produkku ada yang baru naik. Enaknya diiklanin sekarang apa mulai besok 10-10? Mulai dari sekarang dipanasin dong. Pak itu mic-nya pakai soundtrack, ini pakai Noir Void. Nanti ada di keranjang tuh. Mas aku daftar agensi live tiap hari
2 jam kalau aku seriusin nyari host live 8 jam kerja buat enggak? Live tiap hari 2 jam. Kira-kira 2 jam itu bisa buat gaji enggak? Gitu, bisa gantiin kita enggak gitu. Kalau misal di situ kalian coba deh nge-live-in selama misal ya besok hostnya itu 4 jam. Kalian coba nge-live-in 4 jam gitu ya. Kira-kira nutup enggak buat gaji? Kalau masih bisa buat gaji ya udah pakai co-host langsung. Ujung-ujungnya jualan ya, semua ini tentang bisnis ya. Namanya affiliate itu jualan. Mau ngapain sih? Ini tuh cari duit. Saya bukan lembaga sosial. Saya bukan donatur gitu ya. Saya semuanya ujungnya cari duit, serius. Saya itu kontennya bisnis. Bisnis itu cari duit, bukan cari pahala. Pahala ilmu tuh kalau nggak diduitin. Saya sekarang kapitalis. Apa-apa dijual, serius. Cuma nggak bikin kelas aja saya tuh. Jadi grup-grup premium aja saya jual. Ngapain yang gini? Ngasih ngasih video gratisan nggak ditonton, ngasih materi gratisan nggak dipelajari. Giliran nunjukin apa namanya pencapaian dibilang flexing, pamer. Nggak nunjukin penghasilan, nggak nunjukin pencapaian, dituduh penipu. Serba salah kan? Baru jualan kelas atau jualan apalah e-course katain penjual udah nggak ada yang bener asli. Kalau nurutin orang itu nggak ada habisnya ya, bener. Saya udah lama jadi konten kreator yang ngalami kayak gitu ya, ngasih gratisan juga percuma, banyak yang nggak dipelajari juga. Itu YouTube saya sepi itu, nggak, jarang banget yang nonton. Serius, bikin YouTube saya dulu bikin TikTok tuh emang niatnya pengen naikin YouTube. Padahal udah di-share gratisan gitu ya. Makanya akhirnya saya dongkol kan, ya udah tak bikin bikin series video yang berbayar kayak gitu sekalian. Shopee Live tanpa muka bisa, banyak tuh yang tanpa muka ya. Berapa lama ya masa uji coba TikTok nggak bisa tautkan akun? Uji coba, gini, masa uji coba itu nggak cuma sekedar durasi, tapi harus ada transaksi, 500 transaksi juga. Apakah sebaiknya dihapus konten dengan keranjang mending nggak usah lah, capek habisin waktu, biarin aja. Termasuk saya mas kreator baru 3 bulan, nah itu banyak kok ya 3 bulan. Salah itu akun kecilku, yang ini maksudnya baru 3 bulan. Ini akunnya banyak ya, ternak akun sekarang nih Om suka review nih. MK Fish, Bang, di Shopee saya ada yang CO dan selesai tapi komisi 0. Karena itu nggak ada komisi ekstranya. Contoh, ini ada yang CO dan berhasil ya, diproses ya, komisinya 0. Karena apa? Karena dia nggak ada komisi ekstranya. Jadi sekarang tuh yang nggak ada komisi ekstra, dan dia nggak star seller, itu nggak ada komisinya. Sekarang di Shopee saya ada yang CO dan selesai. Terus rekomendasi mic yang dipakai orang ngaji tadi deh. Golden Tick bisa hilang ya? Bisa. Bisa dicabut kapan aja. Kerti, Bang, lo aja viewer kontennya segitu-gitu aja. Emang, saya nggak peduliin viewer ya. Saya nggak begitu peduliin soal viewer. Follower juga nggak begitu. Tapi saya lebih fokus ke penjualan aja lah. Yang penting dapat komisi. Saya udah biasa dihujat. Saya pernah loh bikin konten Shopee video itu. Alah, konten segitu sok-sokan bikin tutorial, ya terserah mau percaya atau enggak, terserah. Tapi ya lumayan kok, punya saya juga ngasilin gitu loh, terserah. Lagian itu kan video gratis, tinggal ditonton aja gitu loh. Kalau saya bikin kelas, nah itu baru dipertanyakan. Viewer mentok 100 dolar gimana biar naik, Bang? Gak apa-apa, yang penting ada view-nya. Kalau sekarang banyak yang view-nya 0. Di Shopee itu waktu live nyematin pakai PC bisa nggak sih, Bang? Kalau di Shopee, kalau pengen nyematin lewat PC, itu juga live-nya harus lewat PC. Iklan view atau purchase? Kalau saya iklan yang purchase, karena yang tak iklan itu yang ada penjualan. Komisi 1% kenapa ya Mas ya? Bisa biasanya 25%. Karena dia nggak ngasih komisi ekstra. Di Shopee itu waktu live nyematin pakai PC bisa nggak sih, Bang? Nggak bisa ya? Om, gimana jualan di Shopee Malaysia? Harus punya rekening, identitas orang luar juga. Semua udah jadi affiliate, siapa yang beli? Nah, ini pernyataan konyol juga. Nggak mungkin semuanya jadi affiliate. Ini sama kayak zaman MLM. Lah kalau semua ikut MLM gimana? Siapa yang beli? Nah kayak gitu. Nyatanya sekarang gimana? Nggak semuanya ikut MLM. Bahkan ikut MLM malah dihujat sekarang. Udah Bang, nggak usah ditanggapi. Iya sih.
Gue follower lu dari awal om, siap. Semua udah jadi update siapa yang beli. Di Shopee itu waktu live nyematin pakai PC, live-nya harus pakai PC. Hari ini penonton anyep, ya agak turun sih. Nunggu 10-10. Mas pick-nya pakai apa? Pakai Noir Void. Bang iklan purchase atau view? Kalau saya purchase ya. Oh mau pindahin TikTok ke HP yang satunya yang lebih kapasitas memori besar itu bisa nggak om? Bisa. Lah kan tinggal login doang. Saya itu ada 4 handphone tuh juga login di akun yang sama. Cek akun bayar nggak bang? Baru pecah telur, tolong review. Wah, saya nggak bisa ngecek akun nih. Ini udah berapa jam nih? Tak off dulu ya bentar ya. Pembayaran untuk biaya promosi TikTok. Affiliate di mana aja mas? Biaya promosi itu pembayaran untuk biaya di mana? Bisa pakai Dana sekarang. Dana terus GoPay, terus bisa pakai rekening juga kayak gitu. Makanya saya nggak berani ya bilang cara memperbanyak view, cara naikin view gitu tuh agak berat kalau bikin konten di TikTok itu. Isinya dihujat nanti. Kalau saya tuh apalagi di Shopee ya, Shopee itu jangan berharap view-nya gede. Susah di sana. Yang penting fokus ke komisi aja, penjualan aja. Emang saya tuh bikin konten edukasi itu emang nggak rame ya, nggak rame. Hanya orang-orang tertentu yang butuh doang. Jadi ya wajar kalau view-nya itu nggak banyak. Yang rame di Indonesia itu yang hiburan, joget-joget gitu, yang kelihatan belahnya itu rame. Yang video-video nggak jelas gitu ya. Nah itu rame. Kalau video edukasi itu jarang ada. SDM kita kan sukanya yang konten-konten hiburan. Konten edukasi itu nggak laku. Mana linknya mas? Apa sih follower? Apa sih lower apa mic-nya? Noir Void. Noir Void. Noir Void. NOIR Void. Ini tak komen ya. Nah, nanti tak upload di YouTube sih. Nah, konten joget tuh yang rame, tonton sana. Sesuai kok, sesuai sama orangnya biasanya. Betul. Iya, komisi terbaru nih agak parah nih. Bagusan main VT apa live? Kalau bisa keduanya sih. Tergantung kalian lebih nyaman di mana. Kalau affiliate mending hard selling atau soft selling? Kalau di Orange hard selling aja. Saya juga tipenya hard selling semua. Unboxing, langsung review gitu. Soalnya lebih gampang sih, lebih gampang kejual. Pernah ke hack bang? Pernah. YouTube saya tuh pernah ke hack tuh. Oke siap, sukses selalu sama-sama. Om kalau affiliate mending hard selling ya. Mas gimana Shopee terbaru nih makin nyusap? Iya, ini banyak yang komisinya 0. Tuh 00 nih. Komennya sekali aja nanti tak baca kok. Dah tato kreator susah. Iya, sekarang mulai agak berat ya. Benar-benar dikurasi. KL makasih bang. Oke sama-sama. Selamat siang, siang juga. Baru gabung mas home living dong. Home living sekarang yang rame apa? Saya lama nggak ngecek nih home living. Langganan saya mau habis nih. Home living itu perlengkapan rumah ya. Nih. Komennya sekali aja ya. Ini saya bacanya urut. Jadi biar nggak bingung. Kalau pas bulan awal tadi sampai mana nih? Itu home living tuh. Tisu masih nomor 1. Nggak pernah tergeser tuh. Kalau pas bulan awal proses di update gimana bang? Proses di update gimana bang? Kalau di awal itu emang nggak ada hasil ya. Biasanya ya ada tapi kecil lah. Nanti efeknya setelah 1 atau 2 bulan. Bang izin nyimak, makasih ilmunya. Nah ini yang biasanya yang orang tuh nggak mau jalanin prosesnya ya, pengen tahu-tahu ngasilin gitu aja. Cara menampilkan showcase di TikTok gimana? Kalian harus daftar sebagai TikTok Shop for Creator. Jadi yang harus 600 follower. Kalau misal udah di atas itu, jadi yang nggak bisa muncul keranjangnya itu nggak bisa muncul showcase itu karena tertaut akun seller. Bang pas orange keranjang banyak, kalau seandainya di CEO itu barang sampai berapa waktu komisi masuk ke kita? Biasanya kalau sekarang itu dihitung selama 2 minggu ya. Itu baru komisinya cair. Saya juga subscribe di YouTube Mas Yandri loh, update terus lihat info. Iya bener, kalau kalian ngikuti di YouTube aja itu sebenarnya udah lengkap ya. Nggak usah ikut kelas-kelas itu udah bisa. Nah, kita tuh harus ikut agensi ya? Nggak harus sih, nggak wajib ya. Buat jaga-jaga aja, kalau misal kalian udah komisinya agak gede, ikut agensi juga penting karena kadang kita apes ya kena pelanggaran padahal pelanggarannya nggak sesuai. Nah itu yang bisa bantu salah satunya agensi.
Kalau random gimana bang? Saran saya mah random. Saya udah random tuh. Wah, produk saya tuh campur elektronik ada, home living ada, bahkan sampai saluran kamar mandi pun ada juga. Wih, ternyata video ini ngasilin ya. Keren, keren, keren. Jualan handphone. Lanjut, lanjut kerja banyak sana CEO. Dioyen live ngiklan berapa pas sehari? Kalau sekarang saya nggak ngiklan ya. Nggak efektif soalnya. Berapa kali ngiklan tuh nggak efektif. Berapa bayar kalau data? Kalau data itu per bulan 260. 250-an lah ya. Nah, kalau mau ngejar 600 dulu, saran video produk yang gimana? Jangan bikin video produk, bikin konten kayak daily email live atau hobi. Saya pernah study case ya, bikin akun baru, itu dapat follower banyak, itu cepet bahas tentang hobi. Kebetulan di rumah ada akuarium tuh. Pas setiap beli pakan itu juga ke toko akuarium kan, cuma saya rekam-rekam gitu aja. Itu cepet naik followernya. Hobi ya, hobi, olahraga atau edukasi itu cepet biasanya. Mas Yanti kalau malam puncak 10 nanti malam biasanya order rame nggak kalau live oren? Kalau saya nggak begitu rame, nggak tahu kenapa ya. Ramenya itu paginya biasanya. Ya emang ada kenaikan tapi nggak sesignifikan banget gitu ya. Kopdar Purwokerto kapan mas? Wah ini belum belum ini ya, belum direncana ini. Update jualan di Storybook gimana bang? Di Storybook, jual Storybook itu gimana bang? Apanya nih? Mas kalau akun bekas seller mau jadi affiliate Kerkun ada kira-kira masih ada komisi nggak? Storybook saya masih ada. Storybook sekarang bahas tentang YouTube juga ya. Akun bekas seller mau jadi affiliate Kerkun ada kira masa komisi nggak? Kalau masalah komisi nggak ada. Ikut kelasnya bang. Aduh saya adanya cuma Storybook ya, mau nggak bikin kelas ya. Sehari berapa video? Sehari saya rata-rata 5 ya. Sehari rata-rata 5. Kalau saldo konten kreator dari mana ya? Saldo konten kreator itu kalau kalian gini, saldo ini ya, kalau kalian ngikuti campaign atau misi ya, itu biasanya sering dapat. Ini itu saldo tapi buat beli sampel. Kalau udah 1000 follower lepas akun seller aman bang, aman. Selama nggak ada pelanggaran ya akunnya ya. Storybook ada di profil saya di TikTok. Ini nanti klik yang profil saya ini. Ada diskon 50% tuh. Nanti klik yang ini Storybook yang di affiliate journal nih. Terus klik support. Nah nanti kalian ini jangan 2 ya, 1 aja nih. 1 update. Kok kebiasaan jadi sering ngisi 2 ini kenapa ya? Terus vouchernya itu diskon 50. Diskon 50. Nggak tahu kenapa itu kok sering kedua kebeli. Tuh, udah dapat potongan pas 9. Jadi harganya pas 9. Udah tinggal dibeli. Pelanggaran hilang setelah berapa bulan? Tergantung pelanggarannya. Ada yang cuma 3 hari, ada yang seminggu, bahkan ada yang 1 bulan. Tergantung pelanggaran. Kalau di TikTok itu pelanggaran berat tuh bisa hilang 3 bulan ya. Kalau pelanggaran berat ya. Kalau enggak gini ngajuin banding, kalau enggak jawab kuis tuh bisa ngurangi pelanggaran, poin pelanggaran. Kalau udah winning produk udah upload 100 lebih, tetap upload, tetap pilih produk lain mas. Kalau bisa tetap harus ada produk lain. Biar sering apa namanya? Biar kalian tuh omsetnya stabil sama nggak tergantung sama beberapa produk doang. Iklan JMV versus iklan video rekomendasi mana bang? Kalau saya mending JMV Max sih, lebih oke ya. Tapi kalau sebagai seller ya, kalau sebagai afiliator mending iklan video untuk penjualan ya. Kenapa ya kak? Ada apa nih? Ada notif apa ini? Andre Hindayah nih. Lah kok di ulasan ya? Aduh, ini loh. Saya tuh kenapa ya orang-orang TikTok itu maaf ya untuk pembelinya itu parah banget gitu loh. Jadi misal ya ada barang rusak, cacat, itu tuh atau salah kirim gitu ya. Itu mereka itu nggak ngajuin retur, tapi malah ngasih ulasan langsung gitu loh. Padahal kan di retur bisa tuh. Bahkan ada yang barangnya dibuang gitu. Padahal kalau misal dia ngajuin retur langsung dibalikin. Duh, loh kenapa nggak ngajuin retur gitu loh.
Stres ya, jadi seller di TikTok tuh stres banget. Saya tak kira ya, SDM di Facebook itu paling rendah ya. Ternyata masih ada terendah lagi di TikTok. Jadi CS seller di TikTok itu kayak ngajarin anak TK, bacain di deskripsi. Jadi emang emang parahnya untuk mereka tuh baca deskripsi itu parah gitu. Nggak ada yang mau baca gitu. Oh, kok kenapa di ulasan ya? Itu lucu kan ya? Parah emang. Parah, parah, parah. Pusing. Ini tak izin off dulu lah nih. Pusing. Jadi moodnya hancur kalau kalian jadi seller di TikTok tuh parah. Wis, ampun deh.